Recording in progress. Oke, baik teman-teman semua, selamat malam ya. Senang sekali bersama saya Eko Julianto. Saya founder dari afiliaja.com ya. Malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya di Zoom teman-teman. Dan spesial malam hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang TikTok ya. Dan kalau minggu lalu kita bahas bagaimana cara mendapatkan cuan dari TikTok. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang TikTok dari sudut yang berbeda sedikit ya. Jadi teman-teman tahu sendiri ya, TikTok ini memang luar biasa banget ya. Satu platform sosial media yang sangat berkembang dengan pesat sekali. Ya, banyak jutawan-jutawan, mungkin bahkan milioner ya, lahir dari TikTok ya. Nah, malam ini ya nanti akan ada dua pembicara teman-teman. Yang satunya adalah Kang Alfat ya, beliau seorang digital marketing. Kemudian satunya adalah Kang Dani Javajaev ya. Beliau adalah seorang public figure dan juga artis ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, saya sedikit perkenalkan diri dulu teman-teman ya. Nama saya Eko Julianto ya, supaya teman-teman tahu ya. Saya founder dari afiliaja.com ya. Kegiatan sehari-hari saya banyak di rumah teman-teman ya. Kemudian pendidikan terakhir saya di S1 di Teknik Kimia di Gajah Mada ya. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas, apa itu afiliaja.com ya? Afiliaja.com itu adalah salah satu platform digital ya, satu platform digital yang boleh dibilang ya supermarket gitu ya, marketplace-nya produk digital. Nah, cuma memang spesialisasinya adalah di pebisnis online ya. Apa saja Mas Eko produknya? Ada banyak teman-teman ya. Ada e-course, ada template, ada aplikasi, ada mentoring online ya. Pokoknya semuanya yang bisa membuat orang menghasilkan cuan. Nah, itu ya. Ada kelas-kelas banyak ya, kelas-kelasnya banyak sekali ya. Kemudian teman-teman, afiliaja.com juga ya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua lewat program affiliate ya untuk mendapatkan penghasilan ya. Tentu saja produk-produk yang dipasarkan adalah produk-produk yang ada di afiliaja.com ya. Sampai saat ini sudah lebih dari 50 produk dan terus bertambah. Selain itu ada juga mentoring-mentoring online ya, kelas-kelas online yang saya buka gitu ya, bekerja sama dengan beberapa partner ya. Kemudian sampai saat ini ya bersyukur banget ya, member afiliaja.com itu sudah tembus di 38.000 orang ya, luar biasa banget. Dan itu kurang lebih dari 1 tahun ya, tepat di bulan Juli ini akhir ya, genap 1 tahun. Ini luar biasa banget teman-teman ya. Kemudian ya teman-teman, berarti teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini juga merupakan member ya. Teman-teman sudah punya akun lewat email dan juga ada passwordnya ya. Nah, itu digunakan untuk mengakses produk-produk yang teman-teman beli ya, baik itu ada produk yang berbayar ataupun produk-produk free yang saya siapkan di affiliateaja.com ya. Nah, saya tinggal di Jogja, teman-teman. Nah, suatu saat kalau teman-teman main di Jogja, boleh ya, kontak-kontakan. Kemudian saya sudah berkeluarga, ya, saya sudah punya anak dua, satunya umur 12 tahun dan satunya juga umur 10 ya. Oke, kemudian teman-teman, nah ini belajar.com ya, latar belakang sedikit saja dari saya. Ya, 2 tahun terakhir memang saya aktif. Saya pengalaman berbisnisnya sudah lebih dari 17 tahun. Ya, saya mulai dari sejak kuliah ya. Berarti udah hampir 17 tahun ya, teman-teman ya. Kemudian latar belakangnya memang karena ya kepepet ya, butuh uang. Kemudian karena dari orang tua juga waktu itu juga nggak terlalu banyak ngasihnya ya, sehingga saya punya kemauan ya untuk menghasilkan uang sendiri ya, membiayai kuliah sendiri. Dan puji Tuhan ya, waktu itu dari kuliah ya, saya berusaha membiayai kuliah saya sendiri. Kemudian sampai lulus ya, saya belum sempat melamar pekerjaan. Ya, mungkin teman-teman saya banyak di pabrik gitu ya, di perusahaan tambang segala macam, tapi memang saya memutuskan untuk menjalankan bisnis saya ya. Kemudian di saat pandemi itu banyak merubah hidup saya. Ya, bisnis saya boleh dibilang itu slow down gitu ya, yang saya tekuni selama 15 tahunan. Kemudian saya mencari saya belajar hal baru, kemudian saya mengenal yang namanya digital marketing, saya mengenal yang namanya affiliate gitu ya. Dan luar biasa itu mengubah hidup saya, teman-teman. Sampai saat ini ya. Kemudian pengalaman saya belajar saya investasi, saya belajar digital marketing ya. Waktu itu saya ingat saya daftar ya sekitar 600.000 hampir ya, saya belajar. Kemudian ilmu itu saya pakai buat menghasilkan income, saya praktek affiliate ya, saya aktif di beberapa produk digital. Kemudian puji Tuhan saya cukup sering juara satu ya untuk di produk-produk digital. Nah, jadi
affiliate ini luar biasa juga ya teman-teman ya, suatu peluang yang memang tambah modal ya bisa ya. Nanti next di webinar saya hari Kamis biasanya saya bahas detail ya. Baik, teman-teman itu saja mungkin perkenalan dari saya. Nah, sekarang saya akan langsung panggilkan saja Kang Fardi ya. Oke, saya tes dulu nih Kang Fardi. Oke, oke Kang Alfred ya. Alfred, studio. Saya jadikan co-host dulu nih. Oke, siap tes Kang Alfred studio. Oke, apakah bisa mendengar suara saya Kang Alfred? Oke, suaranya belum kedengeran nih. Sebentar. Cek suaranya jelas mas. Tes, tes. Tes lagi suaranya. Ada kan? Kecil suaranya, digedein lagi, Kang. Kecil. Ya. Kalau ini bagaimana? Lumayan, Kang. Lumayan. Pakai headset nggak, Kang? Kalau pakai headset. Kita tunggu ya, teman-teman ya. Gimana? Ini sudah lebih baik. Oke. Nah, Oke, lebih lumayan. lebih lumayan ya. Aku pakai Ini. headset aja ini. Oke, siap. Ini yang mau bawain dulu siapa nih? Kang Dani Kang atau Fadli Kang dulu. Fadli Nggak dulu? apa-apa. Saya ganti-gantian nanti ya. Siap. Oke. Oke. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Double nggak ya? Coba boleh komen dulu di chat Zoom teman-teman. Oh, soalnya feedback katanya Kang. Suaranya jelas, mas. Oke. Kalau saya sih suaranya jelas. Tapi kok katanya ada yang double ya? Kak double teman-teman suaranya. Oke, jelas cuma kecil ya. Oke. Digedein lagi Kang. Cek sekarang jelas. Oke, sudah lumayan Kang, sudah lumayan. Kurang keras ya, masih kurang keras. Ya kurang keras sedikit. Sedikit. Sekarang. Udah ya. Aman. Oke Kang. Aman ya. Sebentar. Oke teman-teman jangan coret-coret di layar ya. Ini kebetulan. Ya ini Bentar. rencananya mau live-nya pisah studio ya. Jadi akhirnya ini disatuin di studio utama. Studio utama Japamaya di Siap. Jalan Tarum ya. Oke, langsung aja ya Mas ya. Siap Kang, silakan Kang. Ya, terima kasih Mas Eko atas waktu dan kesempatannya buat kami untuk mempresentasikan webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Abdul Pardi, nama Kang Alpat ya. Jadi Alpat itu singkatan Abdul Pardi jadi Alpat. Nah, kali ini bersama ini ya Kang Dani, salah satu mentor juga nanti di kelas menjadi host atau menjadi bintang lewat media TikTok bersama Kang Dani. Sebenarnya mentornya itu ada 3 ya.
Yang mana malam hari ini yang satu orangnya Pak Imam berhalangan hadir karena beliau lagi kurang enak badan. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan presentasikan berdua ya, saya Pak Dani sama ada satu lagi bintang tamu yang dari perwakilan dari emak yang bakal menunjukkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana gurihnya mendapatkan cuan dari TikTok. Kang, katanya suaranya masih double, Kang. Oh, masih kecil. Suaranya mantul katanya, Kang. Ya? Handphonenya ini enggak, Kang? Handphonenya on juga enggak mic-nya? Oh iya. Oke. Agak menggema katanya, Kang. Ya, dicoba dengan media lain, Kang Fardi, sebentar lagi. Nah, kalau saya sih kayaknya cukup bagus modulasinya, kayak kok. Nah, ini kok lebih keras sedikit nih, Nah, lebih keras. kenapa ini tadi Kang Fardi maklum tidak terbiasa dengan mikrofon kayaknya. Iya. Kang Fardi mau coba pakai media lain, pakai handphone ya. Jadi coba kita lihat aja. Ya, tunggu ya teman-teman ya. Suaranya masih double nih katanya ya. Oh, suaranya double ya, ada gaup. Jadi kebetulan Kang Fardi Kang Eko di ruangan ini adalah rumah Belanda. Jadi rumah tua yang silingnya tinggi gitu ya. Jadi saya juga barusan berpikir ini gaub lah ya, ini ada akustiknya si ruangan ini. Jadi kalau ada suara double mungkin ya karena akustik ini. Oke. Coba ininya Kang. Handphonenya ini enggak zoom-nya. Ini pakai laptop juga ya? Iya, pakai laptop, Kang. Oke. Coba pakai handphone bisa connect nggak, Kang Alfat? Passwordnya TikTok huruf besar ya, TikTok huruf besar. Ya, akun Abdul Fardi tolong diizinkan jadi co-host, Kang. Oke, sebentar. Oke. Sudah. Abdul Fardi sudah. Ya. Sekarang jelas suaranya ya? Suaranya lebih besar. Cuma ini coba saya tes dulu. Nah, udah suaranya jelas nggak? Oh, normal. Oke, sudah bagus. Oke, nah jelas Kang katanya Kang. Jelas. Jadi pakai mic ini ternyata mic handphone. Siap, ini udah jelas katanya. Lanjut, siap ya? Gas. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Nah, ini share screen. Kelihatan ya di layar? Oke, kelihatan Kang. Nah, ini saya akan mengulas ya mengenai digital marketing ya. Ini merupakan profesi yang banyak digandrungi saat ini ya, dari mulai anak-anak mungkin ya baru beres kuliah sampai emak-emak sekalipun sekarang sudah banyak melakukan aktivitas digital marketing atau melakukan pemasaran lewat media digital. Ya, mungkin Bapak Ibu ya sudah mengetahui apa itu Shopee, kemudian
Tokopedia, kemudian Facebook Marketplace, kemudian TikTok yang saat ini yang lagi naik daunnya. Makanya di webinar kali ini saya bersama Kang Dani, kemudian bersama Mbak Isna juga dari Balikpapan. Nanti insya Allah bakal saya persilahkan kepada Mbak Isna ya nanti untuk mempresentasikan ya seputar bagaimana sih menjadi emak-emak yang bisa produktif melalui TikTok ya, seperti itu. Nah, pentingnya ya pemasaran melalui digital, karena emang sekarang kan apalagi dihadapkan hampir 3 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun itu dengan pandemi ya. Jadi kebiasaan belanja online, kebiasaan mencari sesuatu dengan online itu sudah terbangun, sudah terbentuk. Berbeda dengan zaman dulu ya, orang-orang itu memiliki rasa takut untuk berbelanja online karena takut ditipu. Nah, sekarang sudah terbuka lebar ya bagi Bapak Ibu yang ingin memutuskan untuk mencari cuan lewat media online. Nah, jadi kenapa memasarkan lewat online ya, yaitu pemasaran produk atau layanan melalui platform online yang populer, baik itu di Tokopedia, Shopee, TikTok, Facebook, dan lain-lain, Instagram gitu ya. Nah, cuman malam kali ini saya akan bincang-bincang bersama Kang Dani ya, karena beliau saat ini aktivitasnya di sosial media ya, kemudian selain konser ya, selain bernyanyi ya, selain konser, selain manggung, beliau juga aktif di sosial media khususnya TikTok ya. Nah, kemudian keuntungan menggunakan platform digital ya. Yang pertama yaitu peningkatan jangkauan dan visibilitas bisnis. Jadi jangkauannya itu yang biasanya ya Bapak Ibu mungkin saat ini yang masih offline ya, yang pengunjungnya itu aja yang datang ke warung ataupun datang ke toko Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan platform online khususnya di TikTok ya, Bapak Ibu bisa memperluas jangkauan pasar Bapak Ibu di sosial media ya. Itu. Kemudian akses ke pangsa pasar yang lebih luas tadi ya sudah saya ulas. Kemudian infrastruktur teknis yang disediakan oleh platform. Jadi Bapak Ibu nggak perlu develop mahal-mahal, nggak perlu sewa gedung ataupun sewa ruko mahal-mahal. Bapak Ibu cukup aja aktivasi akunnya, khususnya akun TikTok, Bapak Ibu akan mendapatkan cuan dari situ ya. Baik itu punya produk atau business owner, ataupun Bapak Ibu hanya sekedar ingin berjualan melalui affiliate ya. Nanti khususnya ada ya dengan sendirinya gitu materinya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui reputasi platform. Nah, karena platform saat ini banyak platform-platform yang sudah terkenal ya, kayak TikTok, kemudian Facebook, kemudian Tokopedia. Sebentar, aku putus Kang Fardinya. Ya. Kalau dengan suara ini cukup jelas nggak, Eko? Jelas nih kalau jelas. Suara Kang Dani keras. Ya, sebentar ini barusan keputus. Barusan terrekod. Nah, ini lanjut ya. Sip, udah dengar. Kedengaran ya sekarang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ini saya akan mengulas saja, nanti yang akan lebih banyak kita lebih ke ngobrol ya nanti bersama Kang Dani sama Mbak Isna juga nanti insya Allah bakal saya izinkan beliau untuk mempresentasikan bagaimana sih menjadi emak-emak ibu rumah tangga selain melakukan aktivitas kewajiban di rumah juga mendapatkan cuan ataupun mendapatkan bisa produktif melalui sosial media. Nah, ini saya jelaskan juga memahami target audiens dan pesaingan,
kemudian penyusunan profil pelanggan ideal, kemudian menentukan strategi penetapan harga dan promosi yang tepat, karena lewat online kita bisa mempromosikan ke target audiens yang pas ya. Dan yang terakhir yaitu live streaming jualan. Nah ini nih Bapak Ibu yang menarik ya. Dulu di rata-rata ya di perusahaan-perusahaan itu yang diperbanyak itu dulu adalah tim CS ya. Tim CS, tim customer service sampai banyak gitu ya, sampai berjejer gitu. Nah, itu dulu ya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang berjejernya itu rata-rata para streamer-streamer ya. Jadi ketika kita melihat di beranda ya, baik itu beranda TikTok, beranda Facebook, kemudian beranda Shopee ya, beranda Tokopedia, itu hampir rata-rata dari pagi sampai pagi lagi itu nonstop yang live streaming ya, bergantian. Nah, ini menunjukkan webinar kali ini kan kita akan lebih bahas bagaimana cara kita bisa memanfaatkan platform TikTok itu dengan kemampuan public speaking ya, dengan kemampuan berbicara kita di hadapan kamera, karena emang nggak banyak orang yang mampu untuk bisa berbicara di depan kamera. Contohnya kayak saya ya, itu kalau udah di depan kamera atau depan mimbar itu udah gelagapan. Makanya kita akan hadirkan Kang Dani yang sudah terbiasa bagaimana sih tipsnya ya Kang Dani untuk bisa berbicara di depan kamera ya. Bagaimana caranya bisa nggak gugup, bagaimana caranya bisa menangkap penggemar lewat sosial media dan lain-lain. Nah, jadi ini kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang ingin bisa memonetize akun sosial medianya nih, bisa disimak materi webinar malam hari ini sampai tuntas ya. Itu. Nah, ini pada rata-rata pada live streaming ya, bukan hanya TikTok ya Bapak Ibu, tapi di Facebook, kemudian di Shopee dan di Tokopedia juga sudah melakukan live streaming ya, seperti itu. Nah, ini salah satu tim saya walaupun berjauhan ya. Ini tim saya yang di Tasik, di Cigalontang, di pelosok sekalipun, bahkan waktu itu saya untuk setup internetnya aja itu harus tarik kabel sejauh berapa kilometer gitu ya, karena saking belum adanya akses internet di kampung saya itu ya, di Tasikmalaya. Tetapi setelah di setup, setelah terpasang internet, maka tim host itu mulai berdatangan dan bisa melakukan pekerjaan itu hanya dari rumah ya, dari rumah. Jadi Bapak Ibu bisa beruntung ya, di era sekarang itu terbuka kesempatan luas bagi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan platform sosial media. Nah, mungkin sebelum mau ke Bu Wisna dulu atau ke Bapak dulu? Mbak Wisna hadir di sini, Mbak. Udah siap? Halo, cek. Cek. Suaranya ada? Halo, tes. Akunnya apa, Kang? Mungkin saya unmute. Ranam. Iya. Ranam Talihan Balikpapan. Iya, itu. Oke. Ya, Sudah saya unmute. alhamdulillah. Silakan. Oke. Siap. Ya, Assalamualaikum, Kang. silakan Mbak Wisna untuk ini. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Halo, Salam Mbak kenal Wisna. ya. Salam kenal. Silakan, Ya, Mbak salam Wisna. kenal. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke. Oke, silakan Mbak Wisna, boleh sharing-sharing. Silakan Mbak Wisna, bagaimana ya dengan aktivitas saat ini? Mungkin Mbak Wisna ya sibuk di dapur ya, di rumah, mungkin cuci baju, kemudian tapi luar biasanya Mbak Wisna ini, mungkin saya perkenalkan dulu ya.
beliau ini Mbak Wisnawati, saya ketemu beliau 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu pada saat saya ngisi di Balikpapan ya selama 3 hari. Welcome. Dan luar biasanya ya Mbak Wisna, walaupun kondisinya sibuk di rumah tangga ya, tetapi beliau bisa produktif melalui platform media sosial. Tentunya dengan penguasaan public speaking ya, karena beliau sudah banyak penggemar yang memberikan saweran-saweran. Nih contoh ya, ini saweran-sawerannya yang dari akunnya Mbak Wisna ya. Nah ini ada 4.000 ya, 4.000 berlian. Kemudian ada 2.000. Ini sekali live ya. Sekali live dapat 4.000 kan lumayan 4.000. Oh, monggo Mbak Wisna, mungkin lebih detailnya, lebih jelasnya bisa dijelaskan sama Mbak Wisna sebelum nanti masuk ke pemaparan Kang Dani ya. Monggo Mas. Iya. Monggo Mbak. Salah. Ini Kang ya, kalau saya sih, kalau sekali live itu, halo, suaranya jelas Kang? Jelas Mbak. Mbak Wisna, iya. jelas banget. Saya cerita awal mulanya dulu ya. Saya ini jahit dan bordir. Saya pelaku UKM dari Balikpapan. Jadi saya awalnya tuh anti sama TikTok karena gini, kalau di pemikiran saya tuh TikTok tuh hanya joget-joget biasa gitu kan. Apa itu cuma joget-joget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya produksi selempang wisuda, target pasarnya mahasiswa kebanyakan, otomatis kan mereka banyak memakai IG dan TikTok sekarang. Jadi, "Bu, minta dong akun TikTok-nya," gitu. "Aduh, saya nggak punya TikTok," awalnya gitu. Nah, pelan-pelan, suatu saat saya ada kelas ada yang nawarin kelas TikTok, ikut saya di TikTok, di kelas itu sekali aja, satu materi saya ikut, saya pelajarin algoritmanya TikTok, akhirnya saya download TikTok. Awal mula saya download TikTok itu bulan Januari tahun 2023. Nah, ini masih nol, masih belum ada pengikut sama sekali. Saya rajin ikut live TikTok. Saya kejar target saat itu kan untuk live harus ada 1.000 followers. Jadi 1.000 followers itu saya kejar dalam 3 hari, karena dalam sehari kita maksimal 600 follower. Itu saya kejar, dapat 1.000, saya mulai live gitu. "Halo, nggak ada suaranya Kak," bilang. Jelas, Mbak Wisna, jelas suaranya. Oh jelas ya? Oh mungkin Volumenya Kakak Mei ini yang nggak ada suaranya mungkin Kak, mute apa ya, pengaturannya kali ya di sana? Connect audio ya. Mungkin audionya. Terus saya live itu kan kalau live masih ibaratnya kita otodidak, akun baru itu belum ada belum ada yang nonton gitu kan. Hari pertama, saya cari nih formulanya bagaimana ya supaya akhirnya saya tawarin, saya bikin kelas nih, ibu-ibu UKM, teman-teman di UKM. "Ada yang mau ikut kelas TikTok?" Saya bilang begitu kan. 2 orang pertama saya ajak, 2 orang saya ajarin, saya pelajarin algoritma TikTok bagaimana, cara menghasilkan cuan dari TikTok, terus tanpa harus membeli ini, kan kalau koin-koin kalau saat kita live itu kan ada yang nyawer tuh ya, berlian. Nggak usah beli, saya ajarin mulung. Trik mulung bagaimana 2 orang itu berhasil, mereka promosikan nih ke teman-teman UKM yang lain. Alhamdulillah sekarang kelas yang ikut TikTok saya sekitar 200 lebih dari UKM. Itu enggak menutup kemungkinan yang ada yang pokoknya kan minimal untuk live TikTok 17 tahun ke atas ya Kang ya. Sampai ada yang saya salut itu yang ikut kelas saya ada yang umur 70, 75. Itu target saya itu yang lansia itu kenapa saya tawarin untuk live TikTok, karena gini ya, kalau para lansia itu kebanyakan mereka sudah suami istri aja di rumah, mereka tuh kerjanya hari-hari hanya nunggu telepon anak gitu kan, mereka santai. Daripada begitu, "Yuk Bu, kita ikut TikTok yuk," saya gitu kan. "Apa sih TikTok tuh, saya sudah tua begini loh Bu, lebih bagus gini," saya ajarin, saya buka kelasnya. Alhamdulillah sih, jadi dari para lansia, ibu-ibu UKM, mereka sudah banyak tuh merasakan. Kalau ikut kelas saya itu 2 minggu Kang,
2 minggu sudah merasakan cuannya. Gurihnya cuan dari live TikTok. Mungkin dari peserta siapa tahu ada yang mau ditanyakan Kak Kang atau apa gimana, kita bisa sharing tentang live TikTok gitu. Kalau saya dari live-nya sih cara menghasilkan cuannya. Ya, ya. Gini, itu ada yang nanya Kang, ya kalau saya dari live, nah dari live TikTok itu saya nggak langsung jualan produk, saya kan punya produk nih, saya bikin tas bordir, tas handmade, terus selempang wisuda, saya nggak langsung jualan. Tapi saya branding diri saya dulu di TikTok. Saya memperkenalkan akun saya dulu melalui live. Nah, pelan-pelan saat live baru saya sambil live saya produksi atau saya lihatkan ini loh produk saya. Alhamdulillah harga saya di Kalimantan lebih mahal ya kalau dibilang daripada harga di Jawa, seputaran Jawa atau Jakarta. Tapi melalui TikTok saya banyak dapat ini pelanggan-pelanggan yang dari luar kota. Kalau Kalimantan Timur alhamdulillah di Kalimantan Timur hampir semua kota Kalimantan Timur produk saya masuk. Itu pengaruh dari live TikTok juga gitu. Jadi kita double, kita branding produk kita saat kita live, gini kan kegiatannya Karnam apa gitu. Oh ya saya ini, saya bordir selempang, saya gini. Jadi mereka tahu itu. Kita tanpa harus mencantumkan kita jualan begini, jualan ini, enggak. Monggo Kang, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mbak Wisna, mungkin boleh sharing ke teman-teman ya. Banyak yang penasaran nih, bagaimana cara Mbak Wisna bisa mendapatkan follower tadi katanya 1000 ya dalam 3 hari. Itu bagaimana tuh ceritanya Mbak Wisna? Awalnya saya salah, saya ikut yang kalau di TikTok tuh capit-capit tangkap-tangkap Kang. Nah Oh, saya ikut itu tangkep-tangkep dulu, ya. ya. Tapi itu ternyata algoritma di TikTok 2023 itu salah. Cuma saya ikutin dulu, saya ngejar followers dulu Kang 1000 supaya saya bisa live dulu. Setelah followers saya 1000, terus saya mulai memperbaikin akun. Jadi akun saya 2 niche saja gitu. Nah, pelan-pelan saya perbaikin akun sampai saya live. Jadi kalau kita live itu pasti ada pengikut baru gitu kan. Awalnya ya itu kita capek-capek tangkap-tangkap dulu, rajin masuk di live-nya orang-orang terutama live-live yang ini ya, yang sudah rame gitu. Iya benar sambil kerja Mbak Mega apa ini Mbak Mega Hananto ya. Saya sambil jahit selempang, mohon maaf soalnya ditungguin. Sambil produksi nih. Nah, kayak gini kalau saya live begini sambil jahit. Jadi kan mereka tahu tuh aktivitas kita apa. Cara enggak langsung kita dapat saweran dari live, kita juga dapat customer dari yang nonton live kita. Oh, berarti kalau bordir atau jahit sama Mbak Wisna kan gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Wisna, Ya. kalau kita tahu sendiri ya, di TikTok itu sendiri kan ada banyak yang bisa kita monetize ya. Yang pertama itu bisa dari jualan produk sendiri gitu ya. Ya, Kemudian dari benar. affiliate. Nah, yang Affiliate, ketiga ya. nih yang paling menarik nih yang sekarang ini ya, yaitu dari ngejar Live saweran streaming. ya. Dalam tanda kutip itu live streaming ya. Dari Iya, benar. gift-gift yang diberikan oleh penonton setia kita audiens yang mungkin mereka memberikan kayak tadi ya Mbak Rina bilang cerita berdian segala macam. Nah, kalau Mbak Wisna sendiri nih, kira-kira yang paling dari 3 sumber income itu yang paling dikejar apa? Apakah dari jualan produk sendiri aja atau memang dari gift-gift yang diterima secara live itu juga lumayan? Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Gift itu yang paling besar sih, Kang. Nah, jadi kalau gift ini kan kalau kita otodidak, penonton kita itu masih sedikit. Jadi itulah caranya saya bikin komunitas, Kang, bikin grup live. Jadi nanti ada grup WA. Grup WA itu nanti di situ saya koordinir, ini loh kita live kita saling support. Nanti kalau di dalam grup kita itu minimal 10 orang aja kita saling support, nanti kan otomatis ada ini penonton yang lain tuh yang ikut ngelihat saat kita live. Mereka otomatis ikut kan. Mereka otomatis ikut juga masuk di live kita. Terus yang anggota kita ini nyawer kan otomatis mereka ikut nyawer. Jadi kalau dari saweran saya itu sekitar 30% itu anggota yang nyawer, 70%-nya penonton yang ikut. Mereka ini ya budaya Indonesia ini ikut-ikutan, Kang. Jadi kalau banyak yang nyawer, kita pancing dulu kan. 1 mawar, 2 mawar. Nanti yang nonton tuh pasti ikut juga, pengen juga deh nyawer gitu. Oh, oke. Ya, mohon maaf. Ya, silakan Mbak Wisna, nggak apa, sambil minum ya. Iya. Oke.
Oke, saya salah satu muridnya beliau. Wah, ini ada yang komen seperti ini ya. Oke. Nah, Iya. jadi selain live itu berarti selain Mbak Wisna menunjukkan aktivitasnya menjahit kemudian sambil menjual Mm-mm. ya, selain pang wisuda berarti juga memang ya targetnya juga mendapatkan gift ya, Mbak Wisna ya. Iya Mbak Wisna benar. ya. Mm-mm. Nah, mungkin boleh Eh, diceritakan ke teman ya, apa prosesnya itu bagaimana sebenarnya dari gift sendiri itu, nah mungkin sedikit bocoran kalau oh boleh ya, ya teman-teman biar tahu iya. nih dari awal mula gitu ya sampai gitu lumayan tuh kira-kira berapa nih kalau boleh nih kalau boleh. Ayo. Untuk nominal pertama kali saya 2 minggu baru saya download TikTok. Terus seminggu saya live itu pertama kali saya dapat 250.000 Kang. Oke. Dari 250.000 itu saya mulai buka kelas kan. Saya buka kelas ini loh hasil saya cuma 2 minggu saya dapat 250. Saya buka kelas. Dari kelas itu ya alhamdulillah sudah menghasilkan. Jadi otomatis kan suami dan anak juga mendukung. Jadi ini juga yang lucu ini Kang. Saya yang ngajarin tapi saya belum punya tripod, belum punya ini headset gitu kan. Jadi saya tuh masih kalau live itu masih HP-nya diganjal sama Solasi gitu. Tapi yang murid-murid saya saking antusiasnya suami-suaminya, mereka sudah lengkap tuh Kang. Baru 2 kali live mereka ngerasakan sawerannya lancar. Mereka langsung lengkap. Jadi saya bilang, saya gurunya saya kalah gitu. Tapi saya senang. Jadi murid saya lebih ini ada Kang yang UKM. Jadi saya bilang, hati-hati ya para UKM. Takutnya keasikan live, keasikan dapat saweran. Mereka live terus. Jadi enggak produksi nih. Karena asli gurih Kang. Ngerasain hasil saweran live itu, ya itulah. Yang penting kita punya tim solid, Oke. minimal 10 orang. Oke, luar biasa ya. Jadi hasilnya ya malah dari live Iya. ya Nah, boleh itu dibilang pun Kang, lumayan ya. kalau kita live, kalau kita punya sistem begitu, sistem kayak saya, 1 jam aja kita live, lumayan sudah hitungan dolarnya. Daripada kalau kita otodidak, kita kerja sendiri. Orang Indonesia kan gitu, ikut-ikutan. Jadi kalau belum ada yang nyawer tuh mereka nggak mau nyawer juga, gitu kan. Tapi kalau Oh gitu anggota ya. kita sendiri yang mulai mancing, nyawer, otomatis yang penonton yang masuk itu ikutlah nyawer. Ibaratnya 2 mawar, 3 mawar, nyawer gitu kan. Oke, wah luar biasa ini ya. Yang saya luar biasanya nih Mbak Wisna ini ya, walaupun Mhm, peralatan seadanya tapi luar biasa ya berani, maksudnya iya, dalam arti dengan seadanya bisa mengajarkan orang ini luar biasa banget. Banyak orang itu mau mulai bisnis itu, aduh tunggu saya punya tripod, aduh tunggu saya iya, punya handphone benar. bagus, saya tunggu punya saya, wah segala macam headset bagus segala macam. Tetapi ini luar biasa banget nih teman-teman ya. Kita belajar dari Mbak Wisna ini, wow luar biasa ya. Jadi mentalnya itu ya mulai aja dulu gitu ya. Iya, Nanti benar. masalah lain tuh bisa belakangan gitu ya. Nah, ini yang luar Iya. biasa nih yang patut kita contoh nih ya. Oke, mungkin Kang Fardi ada ini buat Mbak Wisna? Nah, banyak yang penasaran kan dari di grup teman-teman ingin ikut grup gabungnya gimana caranya. Nah, insya Allah nanti tanggal 5 sama tanggal 6 kita akan ngadain workshopnya Mas Eko ya. Mas Eko. Oke. Jadi tanggal 5 dan tanggal 6 itu bakal dibahas tuntas bagaimana cara setupnya, bagaimana cara bisa bikin fiturnya. Tadi juga ada yang nanya, oh Kak katanya Kuno harus ada follower dulu. Enggak ya, justru live streaming itu ada 2 ya, ada 2 opsi sebenarnya. Jadi yang Mbak Isna itu metode yang diambilnya itu bukan dari seller center dulu. Nah, kalau yang live streaming lewat langsung jualan, nah itu bisa langsung walaupun no follower itu bisa langsung live streaming dan bisa aktif sawerannya. Cuman masalahnya kalau lewat seller center itu kita harus jualan terus gitu. Benar. Karena kalau nggak jualan bakal ditegur gitu. Kalau yang dari 0 follower. Tapi kalau yang dari 1000 follower kita live-nya juga bisa sharing, bisa apapun itu, jadi nggak harus jualan seperti itu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan ingin join ya, ingin gabung untuk training, nanti bakal dipandu juga sama Mbak Wisna ya di grup WA kita siapin grup khusus bagi Bapak Ibu yang ingin ikut program training 2 hari tanggal 5 sampai tanggal 6.
Mungkin untuk teknisnya nanti bakal dijelaskan sama Mas Eko, kemana daftarnya, kemana joinnya gitu. Itu Mas Oke. paling. Siap. Ya. Mungkin ada lagi buat Mbak Wisna? Kang Dani? Ah. Kang Alpat? Iya, Buat Mbak Wisna cukup cukup lah, atau keren. ada lagi? Aku sih salut banget sama Alhamdulillah. Mbak Wisna ya. Karena ya memang intinya public speaking itu kalau dilihat dari public speaking, kalau dari kemampuan bicara orang, bisa berawal dari keahlian dia berbicara tanpa ada sesuatu kegiatan yang dia lakukan. Bisa juga seperti Mbak Wisna. Dia punya kegiatan yang mengharuskan dia berbicara, menceritakan apa yang ada di dalam pekerjaannya gitu. Jadi ini juga sesuatu yang luar biasa. Aku salut sama Mbak Wisna ya, luar biasa daya juangnya. Keren, bisa memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang kekinian yang dimanfaatkan secara baik gitu ya. Keren. Terima kasih. Siap. Oke. Baik. Selanjutnya gimana Kang? Ke Kang Dani atau gimana? Ya, Ya. lanjut ke Kang Dani sekarang. Ya. Siap. Ya. Oke, Kang Dani. Boleh, monggo, langsung Kang. aja ya. Oke. Siap. Baik teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tentu saja live ini saya yakin banyak orang yang belum pede nih Kang Dani ya. Ya. Saya jujur ya Kang Dani, waktu saya ini orangnya sebenarnya introvert Kang Dani ya. Saya dari kuliah sampai lulus itu saya introvert banget ya. Nah, pertama kali saya untuk Zoom juga sebenarnya saya nggak pede, apalagi saya harus ngomong depan orang banyak ya. Nah, cuma memang satu hal yang mendorong saya adalah kalau saya nggak mulai, duit saya nggak ngebul gitu ya. Nah, ketika waktu itu bisnis saya sedikit terpuruk gitu ya. Nah, mau nggak mau saya nggak ada jalan lain ya. Ini salah satu metode digital marketing ya. Kita nggak harus ketemu orang ya. Oke, mau nggak mau saya coba ya. Pertama kali saya Zoom juga sama. Mas Dani ya, Kang Dani. Cuma belasan orang gitu ya dari member-member saya ya. Tetapi lama-kelamaan saya anggap itu sebagai proses belajar. Nah, kemudian mulai lancar, puji Tuhan sampai udah terbiasa, lumayan gitu ya. Nah, mungkin Kang Dani nanti bisa membagikan tips ke teman-teman nih ya, bagaimana cara sih public speaking sehingga kita mau live tuh nggak ragu, nggak apa. Nah, monggo Kang. Betul. Ya, terima kasih Eko ya. Karena aku orang Bandung, jadi meskipun Mas Eko orang Jogja gitu, tapi aku panggilnya Kang Eko aja terus. Siap. Apa ya? Iya, Kang Eko, terima kasih kesempatannya. Dan teman-teman yang hadir di webinar ini, perkenalkan saya Dani Gumilar. Nah, saya dikenal sama orang-orang sih karena saya salah satu penyanyi di band saya namanya Java Jive. Nanti kalau teman-teman yang mau search di YouTube Java Jive itu seperti apa, itu mulainya tahun 90-an. Jadi saya sudah aktif bernyanyi dari tahun 90-an, berarti sekitar 35 tahun lah saya sudah bergelut. Suaranya agak putus-putus, Kang. Suaranya putus-putus. Agak putus suaranya. Nah, bagaimana sekarang? Coba tes dulu, Kang. Cek. Oke. Ya. Coba. Oke. Nah, jadi saya sudah berada di panggung itu, di dunia hiburan itu sekitar 35 tahun. Dan itu setiap kali saya naik panggung, selalu ada pengalaman baru dan selalu saja di 2 menit pertama itu selalu nervous. Meskipun tahu apa yang akan dilakukan, tetapi tetap aja saat kita melihat banyaknya penonton gitu ya, atau sorotan kamera, atau kerasnya cahaya lampu gitu, itu pasti ada sedikit grogi gitu dalam memulai. Fotonya hilang. Ya? Fotonya hilang, Kang Dani. Fotonya hilang. Oh, fotonya? Kameranya nggak nyala, Kang. Udah nyala. Udah nyala. Coba pakai headset, Kang. Coba pakai headset, jelas nggak, Kang? Pakai headset coba. Boleh. Suaranya tadi putus-putus. Nah, ini ya lebih jelas. Oke, coba, yuk. Oh, ini? Oke, sip. Nah, siap. Nah, sip. Nah, jadi selalu aja gitu yang menjadi kendalanya itu awal mula itu adalah grogi. Bagaimana kita cara mengatasi gitu, mengelola ketegangan atau gugup itu ya.
Nah, meskipun kita tahu apa yang akan dilakukan, karena kita berhadapan, yang pertama kita tahu adalah kita akan menghadapi begitu banyak pasang mata, begitu banyak perasaan, begitu banyak anggapan-anggapan yang akan dilontarkan gitu, dan itu merasuk ke dalam pikiran kita gitu, bahwa kita ini harus selalu tampil sempurna. Padahal intinya tidak seperti itu gitu. Itu hanya pikiran-pikiran kita saja, bahwa kita memang berpenampilan sempurna itu hanya ada dalam benak kita. Padahal orang-orang yang menonton kita itu tidak semuanya berharap seperti itu. Ada juga orang-orang yang sangat manusiawi, yang mentolerir kesalahan, yang mentolerir kekurangan gitu ya, sehingga kita juga saat dihantui perasaan itu sebetulnya itu nggak ada gitu. Nah, itu hanya perasaan kita aja. Bagaimana kita mengelola itu ada trik-triknya gitu ya, itu ada tata caranya juga gitu, sebagaimana kita mengelola ketegangan dan rasa gugup itu. Nah, terus selanjutnya pada awalnya gitu, sebelum naik panggung itu, dan sebelum menghadapi audiens yang banyak itu juga kita biasanya ada pelemasan gitu ya. Pelemasannya seperti apa nanti bisa dijelaskan kemudian. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat kita berbicara di depan penonton itu, di depan ya termasuk di depan kamera ya, meskipun kamera itu hanya ada satu mata gitu, terkesan ada satu mata, padahal di balik kamera itu ada ribuan pasang mata yang menyaksikan kita gitu. Nah, itu disebut public speaking gitu, dan berbicara di muka umum. Sebetulnya sejak kecil kita sudah terbiasa berbicara di depan umum. Kalau kita ingat gitu ya, saat kita bayi, bagaimana kita diajarkan berbicara oleh ayah ibu kita, bagaimana kata pertama itu yang diucapkan oleh seorang bayi itu menjadi milestone, menjadi tonggak gitu ya, sejarah seseorang berbicara di muka umum. Meskipun itu baru berbicara di depan ayah ibunya. Saat ayah, misalnya ayah ingin kata pertama yang diucapkan sang bayi adalah papa, papa, papa gitu ya. Atau ibu menghendaki anaknya mengatakan mama, mama, mama gitu. Dan itu adalah pilihan kosakata pertama yang diingat sama si bayi gitu. Dan dengan kemampuan bayi itu seperti apa, maka dia keluarlah kata pertamanya, ada yang papa, ada yang mama gitu. Dan itu menjadi sebuah prestasi. Nah, kalau kita membayangkan itu, bahwa kita ini sudah sejak bayi itu dilatih untuk public speaking, untuk berbicara di depan umum. Artinya, meskipun kita bayi ya, saat bayi, viewers kita, follower kita itu hanya 2 orang, papa dan mama. Tetapi itu adalah udah follower kita gitu, yang menyaksikan kita berbicara di depan umum seperti apa. Kalau mengingat ke sana, berarti ada pilihan kata yang harus kita susun secara baik, sehingga kita bisa berbicara di depan umum dengan baik. Nah, hal itu bisa kita susun dulu konsepnya, bagaimana penyampaian ide itu bisa secara terstruktur dan jelas gitu ya, maksudnya seperti apa. Jadi apapun bentuk kegiatan kita, tetap saja harus ada penyampaian ide yang terstruktur dan jelas kita susun dulu, sehingga kita dalam memilih kosakata, dalam memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh followers kita, oleh viewers kita, itu bisa dilakukan gitu. Dan semua itu bisa kita rencanakan sebelum kita live gitu. Dan tadi seperti itu ya. Dan terus penggunaan bahasa tubuh juga menjadi sesuatu yang menarik, karena kalau kita berbicara di kamera, tidak juga harus selalu bergerak, tidak juga harus selalu diam gitu. Tetapi kita juga harus mengetahui di mana wilayah gerak kita dan di mana wilayah diam kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira disampaikan penting, urgent, kita bisa mempost posisi kita, mempaus gitu ya, mempaus posisi kita. Oke, mic-nya terlalu dekat ya. Ini ya, ini cukup khawatir saya tidak terlalu terdengar ya. Segini cukup ya. Oke, cukup jelas kalau arah. Oh, bermataku boleh request nanti kalau di webinarnya yang nanti tanggal 5 tanggal 6 boleh request. Kalau sekarang ini pemaparan dulu ya. Ya, sampai di mana tadi? Sampai struktur yang jelas ya dalam menyampaikan ide apa yang ingin disampaikan. Jadi
itu juga menjadi satu hal yang penting. Dan yang tidak kalah penting juga tadi bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Jadi kita mengetahui wilayah gerak kita di mana dan wilayah diam kita di mana. Dan itu kita juga harus menyadari itu, karena dengan terlalu banyak bergerak, orang yang menonton saat orang itu menonton satu arah dan hanya area yang terbatas, itu orang akan pusing itu. Lihat, aduh ini banyak gerak terlalu banyak. Dan itu juga menjadi Kang, putus-putus suaranya, Kang. ya. Nah, gini. Itu. Ya, siap. Oke. Ya, jadi kalau kita terlalu diam juga bahwa kita ini di video bukan di foto gitu ya. Jadi terlalu diam juga itu kurang baik. Jadi kita harus bisa memilih gestur kita bagaimana enaknya bergerak di wilayah gerak dan wilayah diam kita di mana. Nah, selanjutnya yang paling tidak kalah penting juga kita memahami keinginan penonton. Kita memahami apa yang ada di benak penonton. Maksudnya bukan berarti kita tidak punya jati diri, kita tidak punya identitas gitu ya, tetapi dengan memahami kira-kira penonton ini maunya apa sih gitu ya. Apakah mungkin kita terlalu banyak atau terlalu banyak kata-kata yang tidak diperlukan sebetulnya dalam presentasi kita. Nah, itu juga harus kita tanamkan di benak kita supaya nah, pakai jelas ini. Nah, kalau gini suaranya lebih jelas? Oke, lebih jelas. Sip. Lebih jelas ya. Oke, saya juga lebih nyaman dengan ya. Nah, begitu ya tadi sampai memahami keinginan follower kita. Terus juga jangan dilupakan bahwa dalam sebuah live gitu pasti ada yang seperti ini barusan gangguan-gangguan kecil yang kira-kiranya tidak seharusnya ada di dalam live, itu tidak juga harus menyita perhatian kita gitu ya. Spontanitas dan improvisasi itu sangat penting supaya live-nya tidak terganggu gitu. Meskipun orang-orang itu melihatnya aduh ini gimana gitu ya, tapi kita saat menghadapi hal-hal yang tidak terduga itu kita ada baiknya juga menyiapkan improvisasi yang tidak keluar dari tata krama ya, dari sopan santun gitu, dan dari community guidelines di tempat kita live gitu, supaya kita tetap nyaman menjadi tontonan gitu, dan orang-orang juga yang menonton kita tetap nyaman. Terus yang paling terkesan ini tidak penting ya, tetapi juga kalau kita bisa menghadirkan humor-humor kecil, humor-humor yang sedang tren gitu ya. Misalnya pantun sedang tren gitu, kita menghadirkan pantun gitu dalam live kita, itu juga nggak apa-apa. Humor-humor kecil yang kira-kira penonton live kita itu kebanyakan misalnya bisa terlihat dari demografinya, siapa yang nonton, dari usia atau dari jenis kelamin gitu, sehingga kita juga bisa memilih humor-humor yang kira-kira bisa mencairkan suasana gitu ya, seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Yang paling penting juga adalah saat kita menatap kamera. Terkadang orang-orang itu tidak terbiasa menatap kamera. Yang dimaksud dengan menatap kamera adalah menatap mata kamera, bukan menatap monitor. Bedakan antar menatap monitor dan menatap kamera. Seperti saya misalnya sekarang saya sedang menatap monitor. Nah, saya mencari-cari monitor saya mana gitu ya. Berbeda dengan misalnya Kang Eko menatap monitor itu untuk mencari siapa saja pesertanya dan siapa saja yang harus dibuka mikrofonnya gitu, sehingga mencari-cari di kamera, di monitor kamera. Nah, hal itu kalau kita lakukan sedang live gitu, ada kesan bahwa kita nyuekin penontonnya. Jadi kalau untuk menyampaikan pesan itu kita harus ada engagement sama penonton, sehingga kita harus menatap mata kamera. Misalnya mata kamera saya di sini gitu ya. Nah, saya menatap mata kamera karena di sana di balik mata kamera itu ada penonton-penonton kita, ada followers kita yang sedang menonton kita. Jadi kita berusaha untuk berinteraksi dengan mata kamera tersebut, bukan dengan monitor seperti ini gitu ya. Bisa dibedakan kan? Kang Eko ya, teman-teman, bisa dibedakan antara saya sedang menatap kamera monitor gitu dan dengan menatap mata kamera seperti ini gitu. Nah, itu juga
sangat penting untuk membuat engagement kita, keterkaitan kita dengan followers itu semakin erat gitu, semakin baik gitu. Kira-kira seperti itu, Kak Eko. Silakan saja sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, seperti apa supaya suasananya juga lebih enak dan webinar ini berjalan dua arah lebih hidup gitu ya. Kak Eko, demikian ya Siap. teman-teman. Siap, Kang Dani ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan teman-teman, silakan bisa yang mau pertanyaan langsung silakan bisa raise hand, nanti akan saya nyalakan mic-nya ya. Kemudian yang mau bertanya lewat kolom chat juga Q&A boleh ya. Yuk, boleh silakan teman-teman yang mau tanya langsung boleh raise hand ya, atau yang di kolom chat juga. Oke. Oke, saya termasuk pengagum Java Jive. Wow, luar biasa. Ternyata malam ini banyak pengagumnya Java Jive ini, Kang Dani ya. Wah, luar biasa ini ya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, yang mau bertanya silakan. Oke. Oke, teman-teman jangan share link grup ya di komen ya, teman-teman ya. Jadi mohon tertib ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih, teman-teman? Ada yang mau tanya, teman-teman? Oke. Oke. Izin tanya. Oke, silakan raise hand-nya, teman-teman. Yuk, yang mau tanya langsung silakan. Ya. Oke, ini ada Mbak Nabil ya, Mbak Nabil Pawas. Mau tanya Mbak Nabil? Oke. Tes, Mbak Nabil, apakah mau bertanya? Oke, saya ke Mas Aden Fauzan. Oke, silakan Mas Aden. Oke. Halo, halo Kak. Oke Mas, silakan Mas. Saya dengar dari tadi itu bicara tentang public speaking ya. Saya sudah bertahun-tahun mungkin mempresentasikan presentasi di kuliah, tapi sampai sekarang saya belum bisa hand gesture atau gesture dan suara yang tidak monoton gitu, masih agak susah. Ada tips nggak dari Kakak? Mungkin. Oke, silakan Kang Dani. Pertanyaannya jelas ya? Ya, Mas Aden ya, oke Mas Aden. Dalam mempresentasikan sesuatu gitu ya, kalau tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya memang kita seorang akademis gitu ya, di bidang akademis, maksudnya di kampus, tentu saja kita harus juga memilih kata-kata yang kira-kira sesuai dengan tempat di mana kita berada. Jadi kalau ada kebiasaan misalnya atau dialek, sebetulnya yang menjadi kendala dari Mas Aden apa ya? Maksudnya apakah Mas Aden ada terlalu banyak pause-nya di dalam berbicara, atau Mas Aden keberatan dengan adanya dialek misalnya ya? Kalau misalnya biasanya kan ada dialek, biasanya orang Jawa selalu kental dengan medoknya gitu ya, atau Batak misalnya terlalu kental dengan kata-katanya yang keras, atau Sunda justru malah terlalu kental dengan kata-katanya yang tidak bisa membedakan F dan P misalnya ya. Nah, kalau yang menjadi masalah adalah itu dialek. Saya rasa itu adalah sebuah keunggulan malah. Kalau saya melihatnya sebagai sebuah keunggulan, sebagai sebuah kebaikan, karena kearifan lokal yang ada pada diri kita jangan disembunyikan. Justru malah itu harus menjadi sebuah identitas tanpa mengurangi intelektualitas kita di dalam akademis gitu ya. Itu menjadi ciri khas yang akan orang justru akan notice bahwa yang sedang berbicara adalah si A gitu misalnya, karena dialeknya terlalu medok, atau dialeknya terlalu keras, atau dialeknya terlalu lembek seperti orang-orang Sunda misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya yang menjadi masalah ada pause itu, gitu ya, orang sering banyak yang melakukan hal itu. Nah, itu memang harus ada yang dilatih. Itu kenapa kita harus mempersiapkan presentasinya seperti apa gitu, karena saat kita tampil di depan kamera atau di depan orang-orang yang live gitu ya, di depan kampus gitu, atau di depan mahasiswa atau di depan teman-teman mahasiswa, biasanya itu kita ada sedikit rasa grogi, sedikit rasa gugup, sedikit rasa tidak percaya diri gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan pada awalnya kita melatih pernafasan kita, Mas Aden.
yang biasa saya lakukan. Saya tuh bisa tampil di depan 5.000 orang, 10.000 orang gitu ya. Dan itu kebayang yang menjadi gugupnya itu terkadang bukan penonton yang hadir, tetapi sorotan lampunya itu. Sorotan lampunya yang 20.000 watt, 50.000 watt itu membuat keringat itu cepat mengucur deras dan itu membuat tambah grogi gitu. Tetapi setelah berada di hadapan penonton, berada di atas panggung itu semenit 2 menit kemudian itu mencair gitu. Jadi yang harus dipersiapkan adalah kita berusaha melatih pernapasan kita gitu ya. Pernapasan itu juga sangat penting karena saat kita intonasi, pelafalan gitu ya, kata-kata itu bisa sangat bermanfaat. Bagaimana cara melatih pernapasan itu? Nanti kita bahas di tanggal 5, tanggal 6 ya, seperti apa pernapasan yang kira-kira baik untuk saat kita berbicara di depan umum gitu ya. Mas Aden, kira-kira seperti itu ya. Saya harus tahu dulu permasalahannya apa yang menjadi kendalanya. Oke, siap. Ya, gitu ya Mas Aden ya. Oke, Ya. siap. Saya lanjut dulu nih. Ada Bu. Oke. Oke, ada Bu Maria. Silakan Bu Maria. Selamat malam, Kang. Oke, silakan. Ya. Saya juga penggemar. Waktu itu saya pernah ketemu di Bandung sama peserta personilnya sama siapa saya lupa. Malam makan malam bareng. Terima kasih. Dengan siapa? Iya. Ini saya itu memang pengen live di TikTok. Cuman untuk melatih supaya nggak gugup. Kalau post yang suka sering post itu kan tadi Kang Dani sudah jelaskan itu mesti harus belajar apa aja. Nah, kalau untuk melatih supaya kita nggak gugup, paling enggak sebelum live itu kita udah mulai deg panas dingin keringet dingin itu. Padahal kita cuma bicara dengan kamera lo ya, bukan ketemu orang langsung. Cuman ya itulah kadang groginya itu loh, untuk melatih supaya kita nggak grogi ya, untuk pause-nya itu lebih dikurangin. Itu tuh apa kiat-kiatnya. Itu aja sih Kang, makasih ya. Ya, terima kasih Mbak Maria. Wah, waktu itu sayang sekali ya kita nggak sempat foto sama Mbak Maria ya. Kalau sempat foto bisa tanya di sini. Waktu itu saya belum nikah, belum punya butut ya. Saya juga nggak foto, nggak kepikiran untuk foto. Lupa saya. Iya, Mbak Maria. Untuk mengatasi ketegangan seperti itu, ya sebetulnya itu sesuatu hal yang wajar. Yang pertama harus kita lakukan adalah bahwa kita memang benar-benar siap berada di depan kamera. Kita ini mau ngapain sih di depan kamera gitu ya? Maksudnya kalau kita pun mau live, kita ini ingin menyampaikan apa di live tersebut gitu. Misalnya kita ingin menyampaikan, katakanlah yang sederhana, misalnya kita ingin menyampaikan cara memasak nasi goreng merah yang enak gitu ya. Nah, kandungan merahnya itu dari apa gitu ya, membuatnya seperti apa, dimasaknya berapa lama, nasinya harus seperti jenis apa. Semua itu harus kita ketahui dari awal. Misalnya ini sebuah contoh kasus. Jadi yang menjadi utamanya adalah kita mengetahui dulu konten apa yang ingin kita tampilkan. Setelah itu sih kita tanamkan pada diri sendiri bahwa yang paling menguasai konten ini adalah saya, gitu ya. Dan saya ingin membagi, meskipun pasti lebih banyak lah orang yang di luar sana yang lebih paham, tetapi masalahnya apakah orang yang lebih paham, lebih jago dalam presentasi itu pada saat itu berada di tempat Anda atau tidak gitu. Itu masalahnya. Jadi artinya kita juga tidak ada salahnya untuk menanamkan bahwa yang paling menguasai konten nasi goreng merah itu adalah saya. Karena saya memasak sendiri, saya tahu bumbu-bumbu apa yang dimasukkan, saya tahu cara memasaknya berapa lama, saya tahu cara menyajikannya seperti apa, dan saya tahu siapa yang akan memakannya gitu. Nah, semua itu harus kita susun di dalam. Sebetulnya ada orang yang biasa menulis jadi mengkonsep dulu gitu ya, membuat outline. Itu tidak ada salahnya juga saat kita misalnya menempatkan contekan kita di belakang kamera misalnya di sini. Jadi seolah-olah kita menatap kamera padahal kita menatap
tulisan yang ada di belakang mata kamera kita. Itu biasanya kalau sama anchor-anchor membaca berita itu disebut sebagai teleprompter gitu ya. Jadi kita jangan mengira bahwa para pembaca berita yang tampil gagah dan cantik di depan TV itu gitu ya, seolah-olah mereka berbicara tanpa menggunakan teks, padahal dia sedang membaca teks yang ada di belakang mata kamera. Jadi jangan kita juga tertipu dengan aduh, sehingga membuat kita jadi tidak percaya diri karena kita merasa terancam oleh orang-orang yang hadir di TV. Misalnya kita sering melihat pembaca berita, oh pembaca berita bisa cantik-cantik begitu ya, dan bisa berbicara lancar seperti itu, hebat sekali. Mereka itu pintar-pintar. Tidak juga seperti itu. Mereka itu membaca teleprompter. Teleprompter itu adalah sebuah monitor kamera yang berada di belakang mata kamera. Dan dia saat dibaca itu dia akan turun gitu ya, terus jadi sehingga saat orang membacakan berita misalnya kecelakaan kereta api, dia bisa tahu di mana lokasinya, dia bisa tahu kereta api jenis apa, tujuan kemana gitu. Kok bisa ya orang menghafal semua itu? Tidak, orang tidak menghafal semua itu, tetapi orang membaca. Nah, kalau Teh Maria juga misalnya gugup seperti itu bisa ditumbuhkan percaya diri, salah satunya adalah dengan membuat contekan di belakang mata kamera. Yang paling penting adalah takut, justru tambah malu nanti ketahuan nyontek gitu. Itu ada tata caranya juga saat kita bagaimana bisa melatih sudut pandangan kita gitu, tidak selalu tertuju kepada contekan kita yang berada di belakang mata kamera. Misalnya dengan sekali-kali berinteraksi dengan nunduk. Ya, teman-teman, ini saya sekarang mau cerita misalnya. Nah, kita mengalihkan perhatian, tetapi sekali-kali sedikit-sedikit menyontek gitu ya ke catatan yang kita buat gitu. Dan itu tidak akan terkesan bahwa kita sedang membaca catatan kita. Jadi yang paling penting itu Teh Maria bahwa kita tempatkan diri kita adalah sebagai orang yang paling menguasai apa yang ingin kita presentasikan. Dengan begitu kita juga bisa memilih dan memilah kata apa yang cocok untuk mempresentasikan karya yang kita buat. Kalau kita itu masih kurang juga, kita boleh kok menempatkan catatan di belakang mata kamera dan itu tidak akan mengganggu penampilan live kita kok. Jadi seperti tadi ada poin gesture, ada poin gerak tubuh gitu ya, di wilayah diam kita di mana, wilayah gerak kita di mana, itu bisa kita gunakan seperti itu. Begitu Teh Maria, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Boleh. Ya, oke, siap. Ya, Nah, semoga membantu ya. Ya, kalau misalnya yang untuk merasa gugup, oke, jadi kita harus bisa menguasai lebih pede dengan materi apa yang kita punya. Ya. Terus yang satu lagi kalau lagi live, kan kita bisa ngelihat yang nonton tuh berapa orang. Nah, itu yang juga tambah bikin nervous kalau yang nonton itu nggak ada, yang nonton itu masuk. Kalau di TV kamera kan kita nggak ngelihat yang nonton berapa banyak, tapi kalau sekarang kan teknologi udah luar biasa. Kalau kita live TikTok kan kita tahu nih yang nonton berapa orang. Kalau yang nonton ada itu loh yang bikin kita tambah nggak pede, tambah down. Itu gimana caranya? Ya. Hal itu tidak hanya dialami sama Teh Maria ya. Saya juga pernah. Saya kemarin live di Bali, Mbak Maria ya, dan itu saat saya lihat itu kok nggak ada yang nonton gitu ya. Maksudnya saya terbiasa ditonton sama orang. Tetapi saat saya live TikTok, itu nggak ada yang nonton saya juga gitu. Dan saya juga terus bertanya-tanya apakah ini materi live-nya yang kurang asik, kurang menarik untuk penonton, apakah ada kesalahan sama bagaimana saya memijit tombol-tombol fitur-fitur yang ada di dalam TikTok itu gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinannya kenapa sampai kita tidak ada yang nonton, dan itu juga jangan membuat kita berkecil hati karena setelah itu saya coba terus gitu ya. Saat jadi konsistensi itu penting. Saat saya mencoba untuk kedua kalinya, padahal menurut saya waktu itu saya sedang makan malam di Bali sama Java Jive. Jadi hadir semuanya teman-teman saya di Java
ajaib di situ makan malam, dan tempat makannya itu indah sekali, ada musik yang bagus, ada ini yang menurut saya, aduh ini menarik kalau dibuat live-nya gitu. Tapi ternyata tidak. Tetapi saat saya pergi ke sebuah villa gitu, saya mengadakan live lagi, malah penontonnya sampai 300-an lebih gitu ya. Dan saya juga heran, kenapa yang semalam yang menurut saya bagus itu tidak gitu ya, tidak banyak penontonnya. Jadi saya juga berpikir banyak kemungkinannya. Saat saya menerima WA dari teman-teman gitu, Kang semalam live-nya terlalu tersendat-sendat katanya, sinyalnya kurang bagus. Oh itu gitu. Terus saya mau nonton, Kang Dani udah di pause katanya di ini ya. Nah, jadi ternyata mungkin kita harus cek koneksinya. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Kenapa orang sampai tidak mau nonton live kita? Mungkin live kita terputus-putus. Jangan juga kita menyimpulkan sendiri bahwa kita tidak menarik, kita tidak ada gunanya untuk live gitu ya. Malah itu pikiran-pikiran itu tambah memperkecil nyali kita untuk live. Tetapi kita harus tetap percaya diri, membangun percaya diri itu penting, bahwa di luar sana ada orang-orang yang ingin mengetahui kita sedang live-kan apa. Masa sih orang yang sedang tidur aja, orang yang gabut aja nggak ada kerjanya, cuma gini-gini. Iya, kok banyak. Ada yang ya kan? Apalagi kita yang punya niat baik, punya konten yang bagus itu relatif. Bagus itu relatif karena seperti saya misalnya, tidak semua orang suka nyanyi gitu di ininya. Bahkan saat saya membuat ini sebuah konten belanja sambil bernyanyi. Jadi ada orang-orang juga yang nyinyir gitu. Sudahlah kalau mau jualan aja, nyanyi aja gitu. Jadi maksud saya ingin memberikan angle yang berbeda karena saya terbiasa bernyanyi. Saya ingin menghadirkan jualan gitu sambil produknya diselingi oleh nyanyi. Tetapi juga itu ternyata menyalahi community guidelines di TikTok. Terlalu banyak nyanyi, terlalu banyak ininya, mana jualannya? Justru ada warning dari TikTok gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kemungkinan kenapa kita sampai tidak ada yang menonton. Tapi yang paling penting adalah tadi juga pernah dialami oleh Mbak Wisna ya. Iya, harus terus saja konsisten gitu. Dan bagaimana cara, lama-lama orang juga sering kita misalnya like live orang atau mengikuti live orang gitu. Nah, semua itu akan terbaca algoritma sama TikTok untuk kita bahwa kita memang sering hadir live, kita ingin sering menghadirkan live. Urusan bermutu atau tidak itu adalah hal lain, tetapi kita masuk dulu ke dalam orbit di TikTok itu supaya kita terbiasa di live itu, sehingga kita bisa juga menambah terus follower kita gitu ya. Gitu Mbak Maria. Terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Oke, siap ya. Oke, Kang Dani, sebelum kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini, banyak teman-teman yang DM saya nih, saya mau belajar sama Kang Dani gitu ya, bagaimana membawakan public speaking yang bagus. Nah, mungkin saya spill dulu nih ya, izin spill dulu ke teman-teman semua yang tadi yang japri ya, bagaimana bisa ikut belajar, bagaimana membangun atau belajar menjadi host TikTok ya. Tadi teman-teman baik itu digunakan untuk belajar menjual produk sendiri ataupun nanti mendapatkan tadi yang Teh Wisna bilang ya, saweran tadi ya, ternyata itu juga bahkan saya dengar ya, ada salah satu TikTok itu kadang-kadang ya entah apa yang dia lakukan, tapi itu sebulan itu Kang Dani ada yang bisa mendapatkan bahkan puluhan juta ya. Itu dari live, itu nggak jual apa-apa loh. Dari live, dari saweran, itu luar biasa banget. Mengalahkan gaji-gaji manajer-manajer besar ya. Itu kan kaget, wah ini luar biasa ini ya. Padahal ya boleh dibilang ya artinya ketika nggak harus ya penghasilan itu luar biasa banget ya dari kalau orangnya jeli ya, seperti tadi. Nih, jadi buat teman-teman yang tadi DM ya mau belajar ya mungkin sekalian aja saya infokan gitu ya. Nah, jadi nanti tadi Kang Dani juga sempat Kang Fadli juga sempat berbagi ya. Jadi kita tadi nanti ada pelatihan ya Kang Dani. Sebentar saya coba share lewat ini ya. Oke, nih saya share ke teman-teman. Ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini ya teman-teman ya.
Oke. Nah, jadi teman-teman ya nanti di tanggal 5 dan 6 kelihatan nggak ya? Sebentar, saya coba ini ya. Sebentar saya. Oke, saya coba di ini dulu ya, di laptop dulu. Oke, sebentar ya, dulu ya. Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi nanti di tanggal 5 dan 6 teman-teman, Sabtu dan Minggu ya, minggu depan nanti Kang Dani ya dan Kang Alfat akan mengadakan kelas yaitu menjadi host TikTok profesional ya. Nah, apa aja materi yang dibagikan teman-teman? Jadi nanti sesi kelasnya ada 2 hari teman-teman, Sabtu dan Minggu 5 dan 6 Agustus itu jam setengah 8 malam ya. Nah, apa aja nanti dibahas ya selama 2 hari itu ya teman-teman ya, selama 2 hari. Yang pertama nanti ada 3 poin. Pertama setup ya. Nah, setup ini adalah bagaimana kita memilih tema dan konsep konten ya, kemudian setup akun TikTok untuk live streaming nanti diajarin juga, memahami tren ya, challenge ya, kemudian menggunakan lagu yang populer, produksi video berkualitas, menggunakan efek khusus dan filter ya, kemudian menggunakan deskripsi yang menarik ya, menempatkan waktu yang pas ya, panggilan untuk tindakan, menanggapi komentar dan interaksi. Ya, itu setup yang pertama. Yang kedua nanti akan belajar tentang speak up ya. Bagaimana teknik pernapasan, penguasaan suara, penggunaan bahasa tubuh yang efektif, kemudian penyampaian ide dan struktur yang jelas, ya, improvisasi dan spontanitas. Nah, nanti Kang Dani akan banyak berbicara tentang ini ya, teman-teman ya. Mengelola ketegangan dan gugup. Nah, ini biasanya masalah yang sering muncul ya ketika kita mulai untuk live streaming. Nah, kemudian nanti yang ketiga adalah build up ya. Bagaimana kita membangun personal brand ya. Kemudian mengenali target audiens Anda seperti tadi Mbak Wisna ya. Jadi pertama kali dia membangun personal brand dulu, tidak jualan langsung gitu ya. Kemudian mengenali target audiens, membangun hubungan dengan audiens dan berlatih merekam diri sendiri. Nah, ini yang luar biasa banget ya. Dan teman-teman ya, trainingnya itu full 2 hari ya. Dan investasinya khusus buat member affiliateaja.com ya. Saya sudah nego, Kang, jangan terlalu tinggi harganya ya. Nanti teman-teman biar dapat belajar hal yang banyak. Nah, dan kita sudah sepakat bahwa harganya cuma 99.000 teman-teman. Ini luar biasa banget ya. Ini perdana ya, harga perdana ya untuk training menjadi host TikTok profesional ya. Jadi hanya 99.000 teman-teman akan mendapatkan 2 hari ya untuk training full, nanti akan diajari mulai dari setup akun sampai ke public speaking-nya. Wah, ini luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar silakan, karena untuk ini kita hanya 50 orang pertama ya Kang ya. 50 aja dulu ya Kang ya. Pesertanya 50 Kang, apa gimana Kang? Boleh, Kang Fardi gimana? Kalau saya sih lebih banyak, lebih seru. Oke, baik ya. Siap. Bisa saling support, nanti bakal join grup untuk khusus saling support. Oke, nanti ada grupnya juga ya Kang ya? Ada, Ya, ada grup, Oke, ada grup. Siap. Nah, buat Ada teman-teman baik- yang mau ada daftar baik- silakan baik- teman-teman. Itu sudah saya kasih kelas host TikTok ya teman-teman. Itu sudah saya kasih linknya. Ya, nanti teman-teman tunjukin dulu ya sebentar ya teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan. Saya tunjukin dulu cara daftarnya supaya teman-teman nanti nggak bingung. Ya, nanti teman-teman tinggal klik aja linknya yang tadi saya bagikan. Ya, oke, nanti teman-teman akan muncul halaman seperti ini ya. Kelas host TikTok ya. Kemudian nanti teman-teman akan belajar 3 materi ya. Ada setup, speak up, dan build up ya. Nah, harganya 99.000. Teman-teman silakan klik login dulu ya. Jadi di sini nanti ada login. Oke, di sini ada sebentar. Oke, nah ada login teman-teman di bagian bawah. Sudah mempunyai akun ya, silakan login. Oke, teman-teman klik login ya. Teman-teman sudah punya akun semua. Nah, silakan masukkan email dan password teman-teman ya, masukkan email dan password ya di sini ya. Oke, masukkan email dan password ya. Kalau seandainya akunnya lupa, passwordnya lupa, silakan teman-teman klik login dengan menggunakan WhatsApp. Ya, login dengan menggunakan WhatsApp, diklik ya. Nanti akan muncul login via WhatsApp, teman-teman diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp. Ya, silakan masukin nomor WhatsApp yang teman-teman daftar waktu webinar atau untuk member alfilaja.com, masukin tanpa spasi. Setelah itu klik kirim kode login. Nah, nanti teman-teman silakan cek WA-nya, nanti ada WA ini ya, dari jangan ditutup ya teman-teman ya, jangan disilang.
teman-teman keluar, kemudian cek WA-nya, nanti ada WA dari admin seperti ini ya. Nah, langsung ada kodenya ini ya, 46 ini ya kodenya. Nah, teman-teman nanti kodenya ini dimasukin ya, 468077. Ya. Kalau lupa, teman-teman ya, 468 ya 077. Kemudian klik login. Nah, setelah login, maka teman-teman langsung aja klik ya, pilih pembayaran. Ya, mau pakai BCA boleh, ya mau BNI boleh, Briva boleh, Mandiri boleh ya, silakan. Indomaret boleh, QRIS boleh, OVO boleh ya. Yang jelas untuk BCA transfer ke rekening saya langsung, tapi kalau selain itu nanti ke virtual account ya. Kalau BSI hanya 3 hari batas pembayaran, kalau QRIS hanya 1 jam teman-teman ya. BSI 3 jam, QRIS 1 jam. Selain itu masih bisa H+3. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang mau daftar. Ya, saya kasih waktu 1 menit nih buat teman-teman. Ya, sekali lagi saya share linknya di chat Zoom. Ya, oke, sebelum nanti kita lanjutkan sesi pertanyaan ya. Oke, daftar kelas host TikTok ya. Kapan lagi ya belajar sama Kang Dani? Ya, ini luar biasa banget. Ya, cuma 99.000 teman-teman. Wow, luar biasa banget. 2 hari loh ya. 2 hari ya. Belajar public speaking langsung dari pakarnya ya. Kita nggak tahu teman-teman ya, untuk batch berikutnya kemungkinan besar ya, kemungkinan besar akan naik. Kenapa? Karena tadi ya belajarnya 2 hari, memang ini ilmu yang mahal ya. Tadi kalau kita tahu ya, dari host aja kita bisa dapat banyak nih kalau teman-teman belajar ilmunya ya. Siap ya. Oke, grupnya, oh jangan ikut grup ini teman-teman ya. Grupnya hanya nanti di-share oleh saya teman-teman ya. Kalau ada yang spam grup itu berarti ya jangan diikuti ya. Itu hanya spam teman-teman ya. Jangan diikuti ya. Awas, hati-hati, berbahaya. Dan nanti malah tindak apa namanya, ada hal legal yang ya. Oke ya, jangan klik sembarangan grup ya teman-teman ya, selain dari admin ya. Oke, baik teman-teman ya. Oke, affiliate tanpa live gimana? Oke. Oke, kita lanjutkan sesi pertanyaannya, Kang Dani. Boleh, silakan Kang Eko. Oke, siap ya. Saya cek lagi nih ya. Dilihat tanpa live ya. Teman-teman ya. Oke, ada Kang Yandihu. Silakan Kang Yandi mau bertanya. Oke, silakan Baik, Kang. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Andi. Waduh, ya satu kehormatan nih saya dapat kebagian bertanya nih, Kang Dani, Pak Eko, terima kasih. Ya. Ya, gini, yang saya mau tanyakan, Kang Dani, Ya. ini kadangkala ya, memang deg-degan ini nggak bisa dihilangkan ya. Kalau pertama kali ini untuk memupuk rasa percaya diri, apakah atau confidence level saya untuk dari tata bahasa itu punya triknya nggak nih Kang Dani? Apakah memang harus menguasai teknik-teknik apa begitu Kang Dani ya? Sama mungkin produk yang kita bawakan itu seperti apa nih Kang Dani yang bagusnya ya di TikTok itu begitu Kang Dani. Itu yang saya mau coba tanyakan malam ini gitu Kang Dani. Ya. Terima kasih. Ya, atur nuhun. Pak Eko, makasih. Ya. Assalamualaikum. Silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Eko bisa saya jawab? Silakan. Ya, Kak Yandi, terima kasih pertanyaannya ya, bagus sekali. Ya, satu memang gugup itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan karena itu suatu yang sebetulnya suatu yang alamiah ya. Itu karena secara naluriah kita ini mempunyai refleks untuk mempertahankan diri sendiri. Gugup itu sesuatu yang baik. Karena kalau misalnya kita berada di tempat yang tidak nyaman atau berada di tempat yang baru, biasanya gugup itu muncul. Jadi bukan cuma di depan kamera. Kita berada di tempat baru aja, kita akan bertanya-tanya, ini lingkungan apa ini? Persepsi ancamannya besar gitu ya untuk kita. Nah, itu suatu hal yang wajar dan itu suatu yang baik karena kita meningkatkan alert kita, meningkatkan kewaspadaan kita kepada lingkungan yang baru ini. Termasuk lingkungan yang baru kita ini adalah kamera. Untuk itu kita harus akrab dulu dengan kamera. Ya, maksudnya alat utama dalam kita live itu adalah kamera kan. Nah, jadi kita harus akrab dulu dengan kameranya. Misalnya ya saya misalnya dengan seperti ini saya akan menyalakan dulu kameranya. Coba nyalakan dulu kameranya dan kita lihat
seperti apa tampilan kita di depan kamera gitu. Apakah semuanya sudah sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan di depan kamera, maksudnya kepada penonton gitu. Kalau sudah misalnya memang sudah inilah yang ingin saya tampilkan di depan teman-teman, di depan followers kita gitu, maka itu satu poin menambah kepercayaan diri kita. Dan setelah itu, sebelum kita tampil live, saya ini akan menyampaikan apa sih? Coba kita latih, kita geser fiturnya ini ke video gitu ya. Nah, saat kita di video gitu, kita pijit saja videonya. Kita pijit videonya dan kita berlatih berbicara. Saya ingin menyampaikan misalnya sebuah konsep gitu ya. Seperti apa? Sampaikan aja. Setelah itu sampaikan hanya dalam 30 detik, 40 detik gitu, lalu stop saja. Nah, setelah itu kita lihat lagi review kamera videonya tadi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan? Karena di luaran sana juga ada sebuah norma gitu ya, maksudnya itu ya kemarin-kemarin ada yang viral gitu ya dengan kata-kata kasar dan sebagainya terus viral. Tetapi itu semua cepat berlalu. Yang paling penting adalah diri kita, apakah, nah itu nanti yang akan dibahas di pertemuan nanti tanggal 5 dan 6 itu adalah personal brand seperti apa. Personal brand itu sangat penting juga. Jadi saya ingin tampil sebagai siapa. Jadi yang paling baik adalah tampil sebagai diri sendiri. Apapun itu, tidak ada orang yang jelek, tidak ada orang yang lemah, tidak ada, semuanya bagaimana cara kita menata diri kita. Jadi setelah kita tadi berlatih di depan kamera dan merekam diri sendiri gitu, kalian ini bisa lihat itu seperti apa. Oh iya, sudah sesuai seperti ini. Memang ini yang ingin saya tampilkan di live saya gitu. Sudah live, bismillah gitu. Dan itu tidak akan ada masalah, insya Allah Kang Yandi tidak akan ada masalah. Saat Kang Yandi sudah melantunkan, sudah menyampaikan beberapa kalimat ya, misalnya dimulai dengan perkenalan, dimulai dengan saat perkenalan itu menerangkan sedikit Kang Yandi sedang berada di mana gitu ya, sedang ada di ruangan kah, di kamar kah, dimanapun Anda berada gitu Kang Yandi, disampaikan saja gitu. Itu untuk menambah keakraban bahwa di sana ada penonton yang ingin mengetahui informasi itu. Setelah itu Kang Yandi, oke, saya ingin cerita sedikit ya tentang sebuah produk atau tentang sebuah masalah atau tentang sebuah ide atau tentang apapun, ceritakan saja. Setelah itu insya Allah sudah 2-3 kalimat itu yang namanya grogi, yang namanya itu akan cair. Karena kita memang sudah melatihnya tadi, kita akan sudah terlihat seperti apa yang kita inginkan di kamera. Jadi itulah yang akan dilihat gitu. What you see is what you get kalau orang-orang bilang ya. Jadi apa yang ditampilkan Anda di kamera itulah yang akan dilihat sama orang-orang. Seperti itu Kang Yandi kira-kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, siap gitu ya Kang Yandi ya. Semoga bermanfaat. Nah, kalau mau lebih detail lagi belajar sama Kang Dani, pastikan ikut ya Kang Dani ya tanggal 5 dan tanggal 6 ya. Ya, siap. Ya, mumpung investasinya sangat luar biasa ya, sangat terjangkau sekali ya. Baik, saya lanjutkan ke Mbak Atin dari Kebumen. Silakan Mbak Atin. Ya. Oke, Mbak Atin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya saya mau nanya gini, bagaimana sih sensasinya antara bicara di Zoom sama live di TikTok? Karena selama ini saya sering untuk menjadi moderator dengan audiens yang banyak, bisa ribuan gitu, 500 sampai 1000 lebih. Tapi kalau untuk di TikTok itu sampai saat ini walaupun saya ada undangan untuk live, belum berani Kang. Itu gimana tipsnya Kang? Bagaimana tipsnya? Mbak Atin, maaf, di sana banyak orang atau Mbak Atin sedang flu? Kenapa dipakai maskernya? Iya, jadi nah itu juga salah satu poin untuk mengadakan engagement dengan viewers kita, dengan followers kita gitu, bahwa kita tidak
tidak ada yang disembunyikan. Maksudnya juga sekarang selain sudah ada keputusan presidennya bahwa masker itu tidak harus juga digunakan, apalagi di tempat umum seperti ini yang membutuhkan kita mereveal informasi tentang diri kita, bahwa kita sedang live, bahwa kita sedang ingin berinteraksi dengan teman-teman semua gitu. Jangan ada informasi dari diri kita yang ditutupi, termasuk identitas wajah kita, gitu ya. Nah, itu sebuah masukan saja, Mbak Atin. Nah, Mbak Atin, jadi sensasinya gitu ya seperti apa? Yang paling penting adalah kita membuka diri. Kita membuka diri tentang siapa diri kita sebenarnya. Karena biasanya kalau ada informasi yang ditutupi, itu malah kita membatasi diri kita, memberikan informasi kita tuh jadi tidak sesuai apa adanya. Kita akan memilih-milih, aduh ini jangan ini. Nah, kita terlalu banyak berlari dari dalam labirin informasi kalau saya membahasakannya ya. Tetapi kalau kita ingin memang mereview bahwa saya adalah saya yang ingin diketahui oleh orang banyak. Dengan begitu, semakin banyak orang yang mengetahui saya malah tambah senang. Jadi sensasinya justru di situ. Dan semakin banyak orang yang mengetahui tentang diri saya apa adanya, saya akan semakin senang. Artinya saya akan lebih banyak diketahui orang dan akan lebih banyak mengetahui orang. Karena dengan begitu kan kita akan banyak menerima komen gitu ya, kita akan membuka engagement kita, keterikatan kita, keterpautan kita sama viewers kita, sama followers kita itu akan semakin intens saat kita membuka diri. Tapi kalau kita menutup diri justru malah semakin tegang gitu ya. Aduh ini saya nggak mau diketahui bahwa saya nggak mau diketahui sebelah kanannya gitu misalnya kamera gitu ya. Jadi dia akan memberikan sisi sebelah kirinya saja. Orang semakin penasaran, itu kenapa sih dia begitu, mungkin dia sedang sakit leher atau kenapa. Tetapi kalau kita membuka diri, kita mau melihat saya dari sisi mana, semuanya baik kok, semuanya indah kok gitu ya. Seperti saya misalnya barusan ada komen-komen, kok ini penyanyinya itu kok sudah tua gitu. Saya sih ketawa aja. Ya, saya tadi di awal membuka diri saya bahwa saya sudah aktif bernyanyi sejak 35 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Kang Fardi belum lahir. Jadi artinya saya sudah berusia. Saya sengaja tidak menutupi uban saya gitu ya, baik yang ada di janggut ataupun yang ada di kepala saya gitu. Ingin diketahui bahwa oh ya sudah, memang saya penyanyi itu gitu ya. Saya penyanyi yang sama, berusianya bertambah, degeneratif sesuai dengan usia. Saya akan tumbuh uban gitu ya di rambut saya gitu, dan itu menjadi sesuatu yang ya sudah alami saja gitu. Tadi ada komen-komen seperti itu. Ya terima saja, memang itu kenyataannya gitu. Tapi saya tidak menutup diri saya gitu bahwa sekarang saya ingin berbagi hasil dari pengalaman 35 tahun saya di panggung itu, bagaimana public speaking itu, bagaimana menghadapi orang, bagaimana mengatasi rasa nervous itu. Saya ingin berbagi semua pengalaman itu berdasarkan uban saya. Uban ini lambang dari pengalaman gitu ya. Jadi tidak harus ada yang ditutup-tutupi gitu. Dengan begitu yakin kitanya akan lebih bebas, kitanya akan lebih percaya diri, dan kitanya juga tampil di kameranya akan lebih, oh ya sudah, enak saja. Memang gue tahunya dia begitu kok gitu ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi itu. Seperti itu Teatrin ya. Iya, awalnya itu yang kadang-kadang kita kurang menguasai diri, nervousnya luar biasa gitu. Apakah sama, Kang? Ya, sama. Klik aja play langsung. Sama itu. Sampai sekarang saja, tergantung saya panggung di mana misalnya. Panggung di sebuah festival yang besar, yang saya apalagi biasanya itu ada persepsi ancaman. Kalau saya membuatnya persepsi ancaman. Misalnya begini, saya biasa tampil di kafe yang datang untuk menonton band saya saja gitu ya. Tetapi saat ini saya tampil di sebuah festival. Festival itu menghadirkan lebih dari 20 band. Jadi artinya orang-orang yang datang ke situ belum tentu pengen nonton saya. Tetapi karena mereka terpaksa harus ada di tempat yang sama, mereka menghadirkan saja, menonton aja gitu saya seperti apa. Kan itu kebayang nervousnya, aduh ini saya berada di lingkungan yang asing, berada di lingkungan penonton yang
saya nggak tahu apakah dia pengen nonton saya atau enggak. Berbeda gitu. Jadi persepsi ancamannya tinggi. Tapi apa yang harus dilakukan? Saya akan mengembalikan itu kepada diri saya sendiri. Saya ini sudah menguasai materi yang ingin saya sampaikan kepada siapapun yang berada di luar sana, baik yang ingin menonton saya ataupun tidak. Nah, setelah itu berusaha menyelami apa yang mereka inginkan. Oke, mereka menginginkan orang yang tampil baik, orang yang tampil apa adanya, orang yang tampil informatif, orang yang tampil sopan santun. Nah, saat semua itu sudah saya penuhi, yang saya peroleh adalah feedback-nya. Dan biasanya feedback saat kita melakukan semua itu, feedback-nya juga akan positif. Segala sesuatu yang kita sampaikan positif, feedback-nya pasti positif. Tetapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang negatif, orang juga biasanya feedback-nya juga, orang nyebelin banget sih, kok bicaranya nggak ada tata keramanya gitu, sopan santunnya gitu ya. Dan setelah seperti itu, persepsi ancamannya semakin tinggi lagi dan kita akan semakin down. Atau kalaupun kita misalnya cuek, kita akan ditinggalkan viewers. Dan begitu kita akan lebih sakit gitu. Jadi intinya adalah percaya diri saja dan membuka diri apa adanya. Setelah itu 2-3 kalimat kemudian adalah sesuatu yang lancar aja. Persepsi, namanya juga persepsi ancaman. Jadi persepsi itu belum tentu menjadi akseptasi ancaman, bahwa itu ancaman yang bisa diterima, tidak. Tetapi hanya dalam pikiran kita saja. Oh, nanti gini loh, nanti gitu loh. Enggak seperti itu. Iya kan, betul. Iya. Gitu batin ya. Jangan terlalu banyak khawatir, cuma buka diri saja. Baik, terima Oke. kasih. Terima kasih Batin. Baik ya, Iya. semoga mendapatkan manfaat ya, mendapatkan ini dari pencerahan ya dari Kang Terima Dani ya. kasih. Baik kok. Oke, sama-sama. Yuk. Nah, ini ada juga yang bertanya di ini di chat ya. Oke, sebelumnya terima kasih, selamat ya buat Kang Dani untuk single barunya ya, Ibu gitu ya. Kemudian Terima kasih. oke, untuk menarik viewer di akun penjualan TikTok saat live, adakah jurus pamungkas agar selama kita live si viewer tetap stay? Nah, ini mungkin banyak juga teman-teman yang khawatir ya ketika live. Nanti ketika live selewat kemudian aduh ditinggal. Ada nggak kira-kira tipsnya supaya orang tuh ketika live langsung ini kita langsung di stop, langsung nonton kita? Gimana? Ya. Oke, saya bantu jawab ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk penonton TikTok itu emang masih misteri ya untuk saat ini gitu ya. Kadang banyak yang nonton, kadang sedikit. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu kalau pengalaman saya ya yang diterapkan di tim gitu ya, di tim host gitu. Jadi intinya itu kok TikTok itu kan ada algoritma ya, Mas Eko ya, ada algoritma. Nah, algoritma itu diciptakan untuk siapa aja pengguna yang konsisten live. Makanya kan untuk TikTok itu minimal konsisten live tiap hari itu minimal 1,5 jam per hari ya, minimal. Ya lebih bagusnya 2 jam sampai 4 jam gitu ya per hari itu. Dan itu dilakukan secara kontinu setiap hari itu tanpa bolong. Kontennya juga sama dilakukan tiap hari tanpa bolong. Nah itu, jadi walaupun yang nonton itu keluar masuk gitu ya, itu tetap masih dihitung sama si TikTok. Kalau ada yang keluar masuk itu tetap kehitung kalau kita sedang live gitu ya. Nah jadi gak usah khawatir ketika ada yang nonton itu 1, 2, terus aja digas aja tiap hari, karena itu akan menjadi jam terbang ataupun rapot. Anggap saja selama sebulan live gak ada nonton itu sebagai media belajar kita. Belajar gitu ya, belajar supaya ngomong lebih lancar, ngomong lebih pede, walaupun nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Tadi ada yang komen, biar nggak gugup, tutup aja kameranya, tutup aja yang muncul kamera itunya, yang nontonnya biar nggak kelihatan, yang nontonnya itu jauh ataupun banyak gitu. Jadi ujiannya itu ya, live di TikTok itu semakin kita konsisten, semakin kita bagus dipercaya sama TikTok. Contoh kasusnya itu teman saya itu awalnya itu sampai beliau habis ya budget buat biaya gaji host TikTok gitu ya. 3 juta, itu belum ada penjualan, terus aja. Nah karena konsisten live tiap hari itu
momentum di bulan keberapa gitu kan, entah bulan ketiga kalau keempat kalau nggak salah, itu langsung boom ya, momentumnya itu ada langsung. TikTok itu ketika kita konsisten live sama konsisten posting, itu algoritma bekerja dan TikTok akan nge-push, membantu mendorong konten kita agar tembus FYP. Bahkan saya pernah testing bersama karena dulu pernah saya buka kelas main TikTok ya. Itu ada satu spammer, karena beliau itu saking seringnya nyepam gitu, disuruh bikin konten TikTok itu sehari bukan 3, malah sehari bikin 50 konten gitu ya. Karena udah terbiasa posting banyak. Dan apa yang terjadi, belum ada sebulan itu follower udah tembus 100.000 ya, 100.000 follower. Nah, saya juga kaget, Mas, apa yang dilakukan? Bahkan saya sendiri mentornya belum ngerasain tembus sampai 100K dalam waktu sebulan kurang gitu. Karena emang intensitas kontennya saya masih sehari 3, tapi konsisten. Dan itu kontennya juga sama gitu semua. Yang penting algoritmanya kebaca, apalagi ditunjang dengan konten yang bagus, yang menarik, yang mengundang pertanyaan. Nah, untuk hal-hal teknis nanti dibahas tuntas ya tanggal 5, karena kalau sekarang ya berhubung udah malam juga Mas Eko, jadi seperti itulah. Dan yang utamanya agar teman-teman juga ikut kelasnya gitu. Siap. Ya. Kita saling support ya, saling support di grup. Nanti ada Mbak Isna juga, kita bisa dipandu sama beliau untuk bagaimana caranya kita bisa gotong royong agar live TikTok kita itu ramai dikunjungi penonton gitu. Terima kasih. Oke, siap. Wah, ini semakin lama semakin tertarik nih kayak teman-teman untuk join ya. Karena selain dapat ilmu public speaking, dapat komunitas, wow, dapat ilmu dari TikTok sendiri ya. Nanti mentornya ada Kang Dani juga dan ada Kang Fardi ya. Nanti juga ada Mbak Isna juga, Mbak Isna juga ikut gabung ya. Oke, teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang mau bergabung silakan, karena ini adalah perdana ya. Saya juga sudah menekan banget harganya ini ke Kang Dani. Terus terang karena buat mengundang mereka berdua ini 99.000 itu sangat-sangat kecil teman-teman ya. Jadi istilahnya ini kesempatan buat teman-teman untuk belajar banyak ya, dengan pengalaman Kang Dani yang 35 tahun, kemudian ditambah lagi ya ilmu dari TikTok Dani dari Kang Fardi luar biasa ya. Jadi saya rasa investasi 99.000 itu adalah sangat-sangat terjangkau ya. Kalau teman-teman benar-benar belajar, saya akan balik berkali-kali lipat. Oke, baik ya. Masih buka sesi pertanyaan Kang Dani atau gimana? Boleh, silakan Kang Mas Eko. Oke, baik ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih. Kalau jualannya jasa bagaimana ini, Kang? Kalau kita live, boleh apa enggak ya pengalamannya? Mungkin Kang Fardi? Jasa tadi saya sempat baca juga Pak Ahmad Fauji, Pak Ahmad Fauji ya. Dokumen penting emang itu kan masalah legalitas ya. Jadi TikTok itu kan melarang gitu, apalagi kita jual jasa berupa dokumen. Paling untuk live-nya itu cara ngakalinnya ya kita ngobrol biasa aja, jadi tidak membahas hal-hal sensitif. Nah, cuman kita mengarahkan kepada viewers kita ya untuk mengecek informasi jualan kita itu di website ya, di website. Silakan link bio kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu produk apa yang kami jual di TikTok seperti itu. Jadi diarahkan untuk ngecek di link bio, karena kalau langsung jasa kan nggak bisa pasang keranjang kuning ya, kalau jasa nggak bisa karena harus produk fisik. Makanya kalau untuk jasa live streamingnya itu bukan pakai akun seller center yang 0 follower, tetapi harus yang pakai akun yang minimal 1.000 follower ya, minimal 1.000 follower baru bisa live. Sekarang banyak kok yang jual akun TikTok murah-murah juga sekarang. Saya juga sama peternak TikTok juga ya. Kalau perlu akun yang Kang saya pengen langsung jualan, ada follower 1.000 follower gak? Ada gitu ya. Kami siapkan silakan gitu ya. Saya juga peternak TikTok, teman-teman saya juga banyak yang ternak TikTok gitu ya. Kalau perlu akun yang 1.000 follower, 5.000 follower, 10.000 follower, nanti kita bahas di grup. Atau Kang cara ternaknya gimana? Bisa gak? Bisa, nanti ya kita bahas di grup di WA khusus seperti itu. Jadi untuk jasa karena nggak bisa dijual itu Kang. Cuman untuk ngakalinnya
Bapak Ibu bisa dipresentasikan untuk dicek link bio gitu, di link bio TikToknya gitu. Itu akan lebih jelas lagi di website. Ya, malah Mas Eko menambahin ya, Kak Eko. Kalau live untuk urusan jasa, narasinya mungkin yang dirubah ya. Jadi narasi live-nya bisa kita misalnya kita ingin memberikan informasi kepada orang bahwa kita akan adalah agen paspor gitu ya, membuat paspor seperti apa. Nah, kita bisa memberikan cerita gitu, misalnya saya bertemu seorang teman gitu yang ingin pergi ke luar negeri, tetapi dia juga tidak berkesadaran bahwa dia harus mengecek segala sesuatu yang harus dimiliki, misalnya salah satunya adalah paspor. Dia percaya diri saja bahwa dia adalah masih tidak akan memperpanjang paspornya. Dia mengiyakan program pergi ke luar negeri gitu ya, dengan misalnya bahkan perjalanan bisnis atau perjalanan gratis misalnya. Nah, setelah itu pada saat tanggal yang ditentukan itu dia harus menyerahkan paspor dan dokumen penting lainnya, dia menyerahkan. Tetapi ternyata paspornya sudah habis masa berlakunya. Nah, itu jadi dia kehilangan kesempatan untuk pergi ke luar negeri misalnya ya. Padahal pergi ke luar negerinya gratis loh, bahkan dia mendapatkan uang saku. Nah, supaya hal itu tidak terjadi lagi, coba cek-cek paspor Anda dan hubungi ya. Kalau misalnya ingin membuat paspor dan dokumen penting lainnya, cek link bio saya. Gitu misalnya. Jadi narasinya saja yang dirubah. Mungkin yang sering di-ban sama ini karena kita jangankan menampilkan paspor, menampilkan KTP aja misalnya di TikTok itu ya nggak boleh lah. Kalian itu informasi penting, informasi yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang bukan haknya menggunakan informasi itu gitu. Jadi yang sering di-ban itu seperti itu. Tetapi kalau narasinya yang kita rubah, narasinya seperti apa gitu, misalnya pengalaman-pengalaman orang kah, atau misalnya pengalaman fiktif juga nggak apa-apa sebetulnya ya, sepanjang niat kita baik ingin membantu orang untuk mempermudah menyelesaikan masalah legalitas, paspor, KTP dan sebagainya gitu. Sebaiknya itu ya narasinya yang dirubah. Gitu mungkin Mas Eko ya tambahannya ya. Oke, luar biasa. Nah, ini penting ini ya. Ini nanti bakal banyak diceritain nih sama Kang Dani di kelas ya, karena pengalaman-pengalaman seperti ini memang nggak bisa dibohongi ya. Jadi pengalaman di panggung 35 tahun itu, wah itu banyak sekali trik-triknya. Ini wah luar biasa. Saya juga jadi penasaran ini ingin belajar ya. Oke teman-teman, sekali lagi tadi saya udah share kembali ya untuk daftar kelas TikToknya. Sekali lagi teman-teman, ini 5 sampai tanggal 6 adalah perdana. Dan kemungkinan ya batch berikutnya harganya mungkin akan naik teman-teman. Jadi ini kesempatan buat teman-teman, jangan tunggu waktu lagi teman-teman. Ya karena belajar itu investasi layar ke atas itu yang paling penting. Ya kenapa? Karena itu yang bisa menghasilkan cuan buat kita ya. Jadi sisihkan ya 99.000 ya, selama itu bisa mendatangkan hal baik ke teman-teman, saya rasa worth it ya. Apalagi nih yang akan bawakannya juga luar biasa banget ya, dari Kang Dani dan juga nanti ada Kang Fardi juga ya. Silakan teman-teman. Oke, gimana nih Kang Dani? Satu pertanyaan lagi mungkin ya? Boleh Kak. Oke, ya. Oke, oke, saya coba. Oh, sudah transfer, siap ya. Oke, kalau ikut host sebaiknya ya agensi atau solo. Nah, kemudian oke. Ah, itu gimana Kang kira-kira? Ya, mungkin ada pengalaman nggak kira-kira? Kalau ikut host gimana? Agensi atau solo gitu? Maksudnya mungkin lewat kalau mau jadi host itu kita sendiri single atau kita ikut agensi yang mungkin membawahi beberapa host gitu ya. Oh iya. Nah, kalau saya kan ada jasa juga ya di kampung di Tasik, itu pemilik brand itu menitipkan produknya di jasa agensi saya untuk dipasarkan lewat live streaming TikTok. Nah itu. Nah kalau misalkan Bapak Ibu punya produk, itu kalau sekiranya misalkan punya budget, silahkan bisa dititipkan di agensi gitu ya, untuk kirimkan produknya ke agensi, nanti agensi yang ngurus semua dari mulai live streaming, konten, dan lain-lain. Nah tetapi kalau Bapak Ibu misalkan budgetnya terbatas, Bapak Ibu bisa dimulai dari diri sendiri, udah aja promosikan aja, kita langsung yang promosikan lewat live streaming TikTok gitu. Nah, seperti itu.
Mas, kalau untuk bentuk live streaming mulainya seperti apa gitu? Apakah mau dititipkan ataupun dijual sendiri secara personal gitu? Gitu. Oke, baik ya. Oke, ya sebelum kita ini mungkin Kang Dani ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman nih ya, Ya. sebagai penutup. Ya, pesannya adalah sekarang kita ini menghadapi bonus demografi, Kak Eko, teman-teman semua ya. Apa itunya artinya bonus demografi? Angkatan kerja, ledakan angkatan kerja itu mencapai 65%, puncaknya pada nanti tahun 2035. Dan itu masih terus bertambah sekarang. Nah, lapangan pekerjaan pertumbuhannya per tahun hanya sekitar 9-11%. Artinya pemerintah pun tidak akan sanggup menyediakan lahan pekerjaan yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang. Nah, untuk itu kita harus mengembalikan semua itu kepada diri sendiri, bagaimana sistem of survival kita, bagaimana cara-cara kita survive di dalam kehidupan yang semakin sulit ini. Salah satunya adalah kreativitas kita dalam mengelola keahlian kita public speaking. Dan saat ini mungkin 2-3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan gitu ya, berdasarkan siklus putaran bisnis baru yang ini TikTok adalah putaran bisnis baru. Nah, mungkin 2-3 tahun ke depan ini masih akan menjadi favorit gitu ya. Tetapi 5-6 tahun ke depan belum tentu, mungkin ada pemain baru yang akan hadir. Saat ini mari kita harus melatih keahlian kita, memanfaatkan kesempatan kita yang ada di depan mata kita di TikTok ini gitu ya, bagaimana menjadi host yang baik, bagaimana menjadi host yang profesional untuk kita mengatasi kesulitan lapangan pekerjaan ini. Karena ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan gitu ya. Tadi sudah ada buktinya, Teh Wisna, ada beberapa orang-orang yang live lain yang karena ini pintunya banyak banget yang bisa menghasilkan cuan ini. Tidak hanya produk saja, tidak hanya affiliate saja, tetapi dari saweran juga. Nah, saweran itu juga ukuran viral itu tidak ada hukumnya. Jadi siapapun bisa memiliki ini. Sepanjang kita yakin, sepanjang kita tetap sopan santun, sepanjang kita melatih terus kemampuan kita, Kak Eko dan teman-teman, insya Allah kita akan bisa mendapatkan manfaat dari media yang kita hadapi sekarang ini, TikTok. Itu aja Kak Eko. Oke, luar biasa ya. Dari Kang Fadli mungkin ada pesan? Kalau dari saya sih pesannya silakan bagi teman-teman yang ingin ya ikut program kelas kami di tanggal 5 dan tanggal 6, silakan manfaatkan kesempatan ini ya. Nah, selama harganya itu mumpung lagi harga promo, harga bagus ya, harga di 99.000, kita support ya di grup, kemudian kita bisa support saling live juga, nanti kita live bareng ya. Siapapun yang live kita support live, gitu saling support antar grup, antar member. Yang mana itu akan menjadi sebagai notifikasi ya, notifikasi ke TikTok, pesan langsung ke TikTok kalau live kita itu banyak interaksinya gitu ya, dengan gotong royong. Tentu Bapak Ibu silakan join di kelas di tanggal 5 dan 6 Agustus ya, nanti kita akan bahas di situ dari mulai setup, kemudian speak up, kemudian build up. Bagaimana caranya setupnya? Karena kan bingung juga nih, kita udah punya akunnya tapi belum bisa live kok, kayak gimana Kang caranya gitu ya. Nanti akan saya pandu caranya gitu ya. Nah, kemudian speak up nanti akan dipandu sama Kang Dani, kemudian build up nanti ada Ibu yang akan mendampinginya seperti itu. Silakan manfaatkan momen kesempatan harga terbaik ini ya, di angka 99.000 harga promo ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, manfaatkan karena sekarang kalaupun Bapak Ibu tidak dipakai untuk jualan produk sendiri, Bapak Ibu bisa melamar kerja di perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan sebagai host TikTok. Gajinya lumayan gede-gede ya, jadi live TikTok itu bisa sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan plus bonus fee penjualan juga ya. Ada teman saya itu selain digaji juga ada fee penjualan dari setiap live streamingnya. Kalau laku 10 aja kali 5.000 ada berapa ya? Atau laku 20 biji dari pas dia live mungkin ada
Ini lebih gede, belum lagi gajinya. Dan waktu kerja sangat fleksibel ya. Iya, fleksibel. Ya, kalau bisa cuma 2 jam, ya 2 jam. Ya. Seperti itu Mas Eko, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke, luar biasa banget ya. Saya rasa teman-teman juga pasti setuju ya bahwa malam hari ini luar biasa ya, sharing dari Kang Dani dan juga Kang Fardi ya. Tadi juga ada sesi sharing juga dari Mbak Wisna ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak buat Kang Dani dan Kang Fardi ya, dari Mbak Wisna juga ya, luar biasa banget sharingnya ya, pastinya bermanfaat buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah di malam hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga apa yang disampaikan teman-teman dapat manfaat ya, dan pesannya adalah ya segera join ya kelas host TikTok ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu ya, pengalaman dari Kang Dani juga ya selama 35 tahun ya. Gitu aja teman-teman ya. Nanti rekaman akan saya bagikan di grup buat teman-teman yang mau belajar lagi, silakan ya. Nanti habis ini akan saya bagikan di grup ya. Nanti teman-teman boleh gabung grup, nanti besok akan saya bagikan rekamannya ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran sekali lagi ya. Selamat malam ya Kang Dani, Kang Fardi semuanya ya. Kita jumpa lagi di webinar selanjutnya ya, di hari Senin ya. Saya akan ada webinar lagi di belajar tentang bikin website ya. Baik, selamat malam teman-teman, selamat istirahat, selamat malam, dan bye-bye semua ya. Ya. Oke, baik, saya share lagi teman-teman ya untuk grupnya. Silakan teman-teman yang sudah boleh live ya. Sebentar, saya share lagi ya. Bentar,